Aku bisa menganggap diriku beruntung dan beruntung, karena sang abadi bendera hitam melihatnya tetapi tidak mengungkapkannya. Lalu kenapa kamu? Gadis cantik itu menatap Lin Nan dengan heran, seolah-olah dia memiliki beberapa keraguan. Lin Nan melambaikan tangannya, menyela, dan berbicara dengan ringan. Orang-orang abadi itu sangat dingin dan sombong. Jika mereka mengatakan bahwa tubuhmu telah hancur, mereka pasti tidak akan menyelidikinya. Saya membasmi mereka berdua karena perilaku mereka yang ganas. Saya memukuli kedua remaja itu sampai mati di jalan. Adapun petugas yang datang kemudian, saya memaksakan penghargaan kepada mereka. Tentu saja, mereka tidak akan mengungkap saya. Bagaimana menurut Anda, Yang Abadi? Apakah kamu peduli? Tetapi bagaimana kamu tahu begitu banyak? Gadis cantik itu memandang Lin Nan yang usianya kira-kira sama dengannya dengan ekspresi terima kasih tetapi juga rasa ingin tahu. Apa gunanya tahu? Bukankah kau akan menjadi budak para makhluk abadi? Di sini, bukan hanya makhluk abadi yang memakan manusia, tetapi manusia juga memakan manusia. Sebaiknya kau jaga dirimu sendiri. Lin Nan tampak mengenang, menatap gadis cantik itu dengan tatapan rumit, lalu berbalik dan pergi. Aku masih belum tahu namamu. Lin Nan. Lin Nan berhenti di pintu, tanpa menoleh ke belakang, dan menjawab secara langsung dan sederhana. Nama saya Mu Sui. Gadis cantik itu menatap Lin Nan yang telah memasuki ruangan dan berbisik pada dirinya sendiri. Dia tidak tahu apakah Lin Nan mendengarnya atau tidak. Ada sedikit harapan di wajahnya yang sedih, yang hanya terungkap ketika seseorang melihat cahaya di kegelapan. Di dalam kamar, Lin Nan mengabaikan 7 atau 8 pemuda itu dan duduk bersila di tempat tidur sendirian. Memikirkan pertanyaan gadis cantik itu, matanya dipenuhi kenangan. Duduk bersila di tempat tidur, ia segera mulai berlatih sesuai dengan mentalitas 5 elemen. Akan tetapi, sejak kultivasinya ditekan oleh Raja Kai dan dia datang ke sini, tidak peduli seberapa keras dia berlatih, dia tidak dapat mengolah esensi sejati 5 elemen apapun. Apakah benar-benar tidak ada cara untuk berlatih? Aku hanya bisa merasakan ki yang lemah di dantianku dalam waktu yang lama. Terlalu lambat. Lin Nan sedikit kesal. Dia meraung 2 kali dalam hatinya, menenangkan napasnya, dan terus berlatih. Apa yang sedang kamu lakukan? Ingin mempelajari kekuatan magis yang hebat untuk membakar langit dan merebus bumi. Aku bisa mengajarimu. Ada juga seorang pemuda di dekatnya yang menatapnya dengan aneh dan tidak dapat menahan diri untuk bertanya. Lin Nan menjawab dengan acuh tak acuh. Pemuda itu mencibir, menoleh dan mengabaikan Lin Nan lagi. Lin Nan senang dan tenang. Cepatlah, semuanya. Jika biji spiritual 5 elemen kurang setengah sen, jangan bilang aku kejam. Keesokan harinya, ketika cahaya pagi baru mulai memerah dan matahari belum terbit, Wang Kesuang menendang pintu hingga terbuka, berteriak dan mendesak semua orang untuk bangun, dan melemparkan 7 atau 8 keranjang bambu ke atasnya. Seperti biasa, tidak ada kemajuan. Semua orang bangun dengan mengantuk. Lin Nan mengusap kakinya yang mati rasa dan tersenyum masam. Setelah hari-hari latihan keras ini, saya hanya bisa merasakan sedikit energi di perut saya. Jika itu orang lain, saya pasti sudah menyerah sejak lama. Namun Lin Nan tidak bisa menyerah, hatinya tidak pernah goyah dari awal hingga akhir. Lin Nan mengikuti kerumunan itu keluar rumah dan memakan roti kukus hitam yang sedikit berdebu. Ada beberapa daun sayuran yang menguning mengambang di sup nasi encer. Mulutnya penuh lumpur dan pasir, dan mengeluarkan suara berderak saat dia menggigitnya. Melihat para budak abadi yang telah melayani sejak lama melahap makanan dengan lahap, Lin Nan pun bergegas makan lebih banyak. Setengah bagian sisa roti kukus hitam itu dimasukkan ke dalam lengannya. Para pemuda yang datang bersama Lin Nan memasang wajah masam dan meletakkan makanannya setelah menggigit 2 kali. Cepatlah bekerja, hanya setelah bekerja keras, kamu bisa makan. Wang Kesuang menyambar mangkuk seorang budak, melemparkannya ke tanah, dan berteriak dengan keras. Kemudian dia berbalik, memasang wajah menyanjung, dan berkata dengan senyum menyanjung, "Hei, Tuan Wu, mengapa Anda ada di sini? Jangan khawatir, aku di sini." Melihat lelaki jahat kemarin mendekat dari kejauhan, Wang Kesuang buru-buru menuangkan segelas anggur untuk pemuda jahat itu dan menyajikannya ayam panggang yang harum. Di antara sekian banyak pelayan, Anda adalah orang yang paling tidak dikhawatirkan oleh Tuan Wu. Hari itu, Tuan Wu meminta saudara saya dari sekte luar untuk memberikan Anda Juyuan dan agar Anda dapat mengolah keabadian. Pria kejam itu merobek ayam panggang dan menepuk wajah Wang Kesuang dengan tangannya yang berminyak sambil berkata, "Terima kasih, Guru Wu. Terima kasih, Guru Wu." Wang Kesuang bersujud berulang kali, sanjungannya menjijikkan, dan begitu dia berdiri, dia berteriak, "Apa yang kamu lihat? Pergi bekerja." Beberapa di antara mereka yang berjalan pelan langsung ditendang olehnya hingga menyebabkan mereka memakan lumpur. Lin Nan membawa keranjang bambu dan mengikuti orang banyak. Wang Kesuang melihat Lin Nan berjalan perlahan dan hendak menendangnya,
tetapi Lin Nan menatapnya dengan dingin. Mendengar pemandangan ini, Wang Kesuang merasa sekujur tubuhnya menjadi dingin, hawa dingin menjalar ke dalam hatinya, dan dia tak kuasa menahan diri untuk meletakkan kakinya. Apa yang kau lihat? Jika kau terus menatapku, aku akan mencungkil bola matamu. Seolah-olah dia merasa kehilangan ketenangannya, dia langsung berteriak dengan nada yang keras. Lin Nan tidak mau repot-repot dengan pengganggu ini. Dia berjalan ke kaki gunung raksasa dan melihat sebuah gua di kaki gunung. Gua itu gelap gulita dan tidak ada yang tahu kemana arahnya. Seperti binatang buas yang mulutnya menganga lebar untuk melahap orang. Kekuatan dingin menembus jauh ke dalam tulang seseorang bahkan dari kejauhan. Setelah memasuki gua, mereka melihat orang-orang keluar dari gua sambil membawa keranjang bambu berisi biji besi. Ketika mereka melihat Lin Nan dan wajah-wajah asing lainnya, tidak ada gejolak di mata mereka yang tak bernyawa. Ada titik-titik cahaya dari mineral aneh di dinding. Meskipun cahayanya redup, Anda masih bisa melihat benda-benda. Lin Nan dapat merasakan dengan jelas bahwa jalan itu menurun, seolah menuju ke dasar sebuah gunung raksasa. Kalian gali saja di sana, Lao Yan, beri mereka beberapa peralatan. Setelah berjalan beberapa mil, seorang pemuda berusia 20-an menunjuk Lin Nan dan yang lainnya dan berteriak. Seorang pria berwajah gelap berusia 30-an melemparkan beberapa beliung, palu dan peralatan lainnya dan melanjutkan menggali tanpa berkata apapun. Lin Nan mengambil perkakas dan berbalik, melihat lorong sempit di sebelahnya. Sedikit gelap dan penyangganya bergetar. Ada pula beberapa lorong yang sesekali terdengar suara berdenting, seolah-olah ada orang yang tengah bekerja. Lin Nan tahu bahwa lorong sempit ini berbahaya dan yang lain tidak mau masuk, tapi mereka sendirian dan lemah serta tidak bisa berbuat apa-apa. Beberapa remaja yang mengikutinya di belakang mundur dengan panik, namun didorong masuk oleh pemuda itu, dan seketika itu juga terdengar teriakan memanggil orang tua mereka. Lin Nan menarik napas dalam-dalam dan meraba-raba jalan masuk. Hanya ada sedikit mineral bercahaya di lorong itu dan sangat gelap. Butuh waktu lama baginya untuk mencapai ujungnya. Hanya ada sedikit biji spiritual di lorong ini. Pemuda itu pasti telah mendorong mereka ke lorong ini karena dia takut Lin Nan dan yang lainnya akan membagi biji mereka. Ujung lorong itu lebarnya beberapa kaki. Lin Nan melihat cukup banyak biji spiritual di sudut dan segera berjalan mendekat. Ketika yang lain melihat Lin Nan pergi, mereka menjadi takut dan mulai menggali dari kejauhan. Si pemalu duduk di tanah dan menangis pelan. Mungkin butuh waktu 2 hari, apalagi 1 hari, untuk mendapatkan 5 biji spiritual. Biji spiritual ini sangat keras. Butuh banyak usaha bagi Lin Nan untuk mendapatkan 2 potong. Dia menaruhnya di keranjang bambu dan mendesah pelan. Setelah pagi yang sibuk, Lin Nan hanya berhasil mendapatkan setengah meter persegi. Jika dia berada di lorong lain, dia mungkin bisa mendapatkan 1 meter persegi penuh. Siang harinya, para remaja lainnya kelaparan. Lin Nan mengeluarkan roti kukus hitam asam dari tangannya dan menelannya dalam tegukan besar. Para remaja lainnya menatap dengan mata terbelalak, dan kemudian mereka teringat betapa bodohnya mereka di pagi hari. Hingga senja tiba, semua orang dipanggil keluar, dan mereka yang berpengalaman memperbudak ke-5 biji spiritual itu tidak lebih dan tidak kurang. Beraninya kau tidak bekerja, beraninya kau tidak bekerja, tidak ada yang akan mendapat makanan malam ini, dan sarapan besok akan dikurangi setengahnya. Kemudian Lin Nan dan yang lainnya berkumpul dan hampir tidak membentuk kelompok. Wang Kesuang dengan wajah muram mengeluarkan cambuk dan mulai mencambuk mereka dengan keras. Menyeret tubuh mereka yang lelah kembali ke lumpur kuning dan rumah beratap jerami, orang-orang lainnya telah kehilangan minat sejak kemarin dan segera tertidur lelap. Meskipun Lin Nan juga kelelahan, dia masih menggertakkan giginya, duduk bersila di tempat tidur, dan mulai berlatih sesuai dengan metode mentalitas 5 elemen. Tampaknya energinya lebih kuat, dan Lin Nan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengangkat lutut dan alisnya, bekerja lebih keras. Mencicit. Bulan berada di titik tertinggi di langit ketika terdengar suara pintu kayu terbuka. Lin Nan tiba-tiba membuka matanya dan melihat sosok yang agak kurus melangkah masuk dengan berjingkat-jingkat. Sosok itu tampaknya sedang mencari-cari di dalam kamar, dan butuh waktu lama untuk menemukan sisi tempat tidur Lin Nan. Lin Nan tiba-tiba mengulurkan tangannya, sosok itu hendak berteriak kaget, namun Lin Nan menutup mulutnya dengan kedua tangannya. Apakah itu kamu? Setelah memperhatikan dengan saksama, Lin Nan hampir tidak dapat mengenali bahwa itu adalah wanita cantik, dan kemudian dia melepaskan tangannya. Aku sengaja menyembunyikan ini tadi malam. Cepat makan. Aku harus segera kembali agar tidak menimbulkan kecurigaan mereka. Mu Suei berpura-pura diam, mengeluarkan 2 roti kukus putih dari tangannya, yang masih hangat, dan berbisik. Dengan bantuan sinar bulan yang masuk melalui celah pintu, Lin Nan samar-samar dapat melihat potongan kecil roti tepung putih yang robek dan bekas tamparan yang merah dan bengkak di wajah gadis itu. Kamu tidak bisa makan begitu banyak, cepatlah kembali, terima kasih.
Lin Nan memasukkan satu lagi ke dalam mulutnya dan berbisik. Mu Sui tidak berkata apa-apa dan berlari keluar dengan tenang. Lin Nan melahap makanan itu dalam beberapa suap dengan tergesa-gesa, merasa bersyukur dalam hatinya bahwa dia telah melakukan segala sesuatu dengan baik, dan siapa yang tahu kapan hasil yang baik akan muncul. Setelah berlatih keras selama beberapa jam lagi, dia tertidur karena tidak dapat bertahan lebih lama lagi. Rasanya seperti baru saja memejamkan mata saat mendengar Wang Kesuang berteriak dan mengumpat di luar rumah. Lin Nan memaksakan diri untuk bangun, dan mendapati bahwa separuh sarapannya telah diambil. Semua orang mengeluh dengan getir, tetapi mereka hanya bisa menerimanya dan pergi ke tempatku. Lin Nan menambang mineral spiritual di siang hari dan berlatih keras di malam hari. Setelah 7 atau 8 hari, berat badannya turun drastis. Remaja lainnya bahkan terhuyung-huyung saat berjalan. Untungnya, Mu Sui diam-diam menyembunyikan sejumlah makanan di malam hari dan mengantarkannya kepada Lin Nan secara diam-diam, sehingga dia tidak akan mati karena terlalu banyak bekerja di rumah lumpur kuning. Klik, suatu hari, Lin Nan sedang menggali dengan keras ketika dia mendengar suara renyah, yang berbeda dari suara biji spiritual. Ketika saya mendekat untuk melihatnya, saya melihat sesuatu yang tampak seperti batu menonjol dari tanah, memancarkan cahaya gelap, seperti kepala naga sungguhan. Batu hitam yang menyerupai kepala naga ini sangat tersembunyi, setengah inci di atas tanah. Lin Nan melihat sekeliling. Yang lain takut pada Lin Nan, tetapi dialah satu-satunya yang masuk ke dalam gua sendirian. Dia merasa lebih tenang dan mulai menggali dengan tekun. Apakah itu sejenis harta karun? Lin Nan diam-diam gembira, matanya penuh kegembiraan. Lin Nan menghabiskan waktu setengah hari hanya untuk menggali kepala naga itu, dan dia sibuk selama 1 jam lagi sebelum dia samar-samar bisa melihat penampakannya. Setelah melihatnya dengan jelas, Lin Nan tak dapat menahan diri untuk tidak menyipitkan matanya. Mungkinkah itu Xuan Wu? Mungkin ada prasasti kuno di sana. Batu hitam aneh ini tampak seperti kura-kura, tetapi memiliki gigi yang besar dan ganas. Lin Nan merenung sejenak lalu bergumam pada dirinya sendiri. Xuan Wu pandai membawa beban berat. Konon katanya, ia begitu kuat hingga mampu membawa 3 gunung dan 5 puncak, sehingga ia sering dijadikan sebagai dasar sebuah monumen. Biji spiritual itu sangat keras. Pada siang hari, ketika Lin Nan menggalinya dengan beliung besi, sedikit warna putih keabu-abuan muncul. Tiba-tiba ada sedikit kegembiraan di matanya. Dia membersihkannya dengan hati-hati dan menemukan bahwa itu seperti dugaannya. Dia melihat sebuah prasasti kuno berwarna abu-abu putih tertanam di gunung. Membelah gunung-gunung dan memecahkan tebing-tebing, membelah gunung-gunung dan sungai-sungai dengan kekuatan. 8 karakter segel besar pada prasasti kuno itu megah dan memiliki kesan kuno, sederhana, dan elegan. Maknanya luas, seolah-olah mencakup masa lalu dan masa kini. Ini seharusnya menjadi asal-muasal nama Sekte Kaisan, kan? Tapi apa gunanya prasasti kuno ini? Bisakah itu meningkatkan 5 elemen esensi sejatiku? Lin Nan mendesah dalam hati dan mulai berbicara sendiri lagi. Tidak bagus. Sambil bergumam, dia menamparkan prasasti kuno itu, namun tanpa diduga, prasasti itu tampak seperti ilusi. Telapak tangan Lin Nan tidak mengenai apapun, dan prasasti itu pun berguling ke bawah. Dia langsung jatuh dengan kepala berdarah, dan langsung merasa ngeri. Yang dilihatnya hanyalah kegelapan tak berujung. Rasa dingin menyeruak keluar, membuat Lin Nan merasa kedinginan sekujur tubuh. Dia menggunakan tangan dan kakinya untuk memanjat dengan cepat. Sambil duduk di tanah, terengah-engah dan berkonsentrasi untuk waktu yang lama, dia mengulurkan tangannya untuk menyentuh prasasti kuno itu lagi. Telapak tangan itu langsung menembus seolah tidak memiliki substansi. Dia diam-diam terkejut dan menyentuh kepala Xuan Wu lagi. Itu nyata, dan dia merasa takjub. Setelah ragu-ragu sejenak, Lin Nan memahat sepotong besar batu sisa dan meletakkannya di depan prasasti kuno untuk menutupinya. Untungnya, batu-batu spiritual di sini sedikit dan redup, sehingga keduanya tampak satu dan sulit dibedakan. Dia memahat beberapa potong biji berkilau dan melemparkannya dalam-dalam, lalu dia menghela napas panjang dan mulai menggali. Karena keterlambatan yang disebabkan oleh prasasti kuno, Lin Nan belum mengumpulkan cukup batu roh hingga senja, jadi wajar saja jika dia dimarahi oleh Wang Kesuang saat kembali. Pemuda bernama Master Wu berdiri di kejauhan, dan Wang Kesuang memanfaatkan keberaniannya untuk mencambuk Lin Nan beberapa kali. Dia dipukuli dengan sangat parah hingga kulitnya robek dan pakaiannya berlumuran darah. Hal ini membuat orang lain ketakutan sehingga mereka berusaha keras untuk menyenangkan Wang Kesuang. Kembali ke rumah, Lin Nan buru-buru membalut lukanya dan duduk di tempat tidur, tidak dapat tenang apapun yang terjadi. Separuh dari mereka terbakar kelaparan, sementara separuhnya lagi ketakutan dan menantikan kegelapan di balik monumen kuno itu. Hari ini, aku akan menyembunyikan 1 hari ini, dan aku pasti akan menyembunyikan lebih banyak lagi besok. Saat itu sudah larut malam.
Lin Nan keluar dari pintu dan melihat Mu Suei berjalan terhuyung-huyung ke arahnya dalam kegelapan. Wajahnya biru dan merah dengan bekas air mata. Dia menjepit sehelai rambut ke tangan Lin Nan. Hati-hati dan jangan sampai kelaparan. Simpan saja untukku. Kesulitan apa yang pernah kamu hadapi? Lin Nan mendesah pelan dalam hatinya, merobek sepotong kecil dan memasukkannya ke dalam mulutnya, lalu mendorong sebagian besar ke Mu Suei. Apa kesulitan yang akan ku hadapi? Wang Kesuang mengandalkan Zhou Peishan untuk memaksaku melayaninya. Dia telah mempersulitku beberapa hari ini. Aku khawatir aku tidak akan mampu bertahan lebih lama lagi, dalam beberapa hari. Aku lebih baik basmi diri daripada menyerahkan diriku pada budak guk-guk itu. Mu Suei merobek sepotong kecil dan mendorongnya ke Lin Nan, suaranya sedikit tercekat, dan dia mulai terisak-isak saat berbicara. Bagaimana kalau kau membawaku dan melarikan diri? Tiba-tiba, secercah harapan melintas di matanya, dan dia dengan cemas menarik pakaian Lin Nan dan berkata, sangat sulit untuk lolos dari tangan yang abadi. Tidak mudah. Lin Nan menatap malam yang berat dan mendesah dalam-dalam. Bertahanlah sedikit lagi, aku pasti akan menemukan cara untuk melarikan diri. Mu Suei melepaskan tangannya tanpa daya, dengan tatapan bingung di matanya. Lin Nan tidak tahan lagi dan berbicara dengan ragu-ragu. Nyata, mata Mu Suei berbinar, dan ada harapan di wajah sedihnya. Apakah aku pernah berbohong padamu? Kembalilah dan jangan khawatir. Lin Nan tersenyum tipis, berpura-pura santai, namun sebenarnya dia tidak sepenuhnya yakin bisa melarikan diri dari sini. Mu Suei mengangguk berat, berjalan kembali dengan susah payah, dan segera menghilang di kegelapan malam. Melihat ini, wajah Lin Nan yang santai tampak serius, dan hatinya terasa berat. Dia menatap malam yang kelam dengan tatapan tegas. Mengambil napas dalam-dalam dan mendengarkan kesunyian di sekitarnya, Lin Nan melihat ke arah itu, menundukkan tubuhnya, dan menghilang di dalam malam. Tempat ini luas dan dikelilingi oleh pegunungan, namun setiap tahunnya selalu ada budak abadi yang melarikan diri tanpa takut mati, makanya ada yang menjaganya di malam hari. Wang Kesuang terdengar terengah-engah dari kejauhan. Setelah beberapa saat, dia tidak tahan lagi dan kembali ke rumah untuk tidur. Karena Wang Kesuang tidak ada, beberapa orang yang bertugas jaga di bawah tekanan pemerintah juga tertidur. Lin Nan memanfaatkan momen ketika tidak ada seorang pun yang memperhatikan dan diam-diam menyelinap ke dalam gua. Langkah kaki Lin Nan sunyi, seolah-olah dia berjalan seperti kucing. Setelah memasuki lorong, keadaan menjadi agak lebih terang. Lin Nan mendengarkan dengan saksama untuk waktu yang lama sebelum dia merasa lega dan berjalan cepat menuju lorong sempit itu. Setelah minum teh, ia menyingkirkan batu-batu yang menghalangi, mengambil sepotong besar biji berkilau dan mengangkatnya untuk menerangi jalan, lalu perlahan-lahan masuk melalui prasasti kuno itu. Baru saat itulah aku samar-samar memahami situasi di dalamnya. Tampaknya tempat itu digali secara artifisial, hanya cukup untuk dilalui satu orang, dan membentang terus tanpa akhir. Lin Nan terkejut sekaligus bingung. Mungkinkah Sekte Kaisan tidak tahu bahwa tambang spiritual ini ada? Secara intuitif, permukaan jalan itu menurun dalam, seolah-olah mengarah ke dasar gunung besar. Batu-batu spiritual pada tembok sekelilingnya redup dan tampak seperti hendak pecah berkeping-keping. Saat mereka berjalan, langit menjadi lebih gelap. Jika Lin Nan tidak memahat batu spiritual untuk penerangan terlebih dahulu, hampir mustahil untuk melihat jalan dengan jelas. Tubuhnya dipenuhi hawa dingin, dan di tengah kegelapan, bagian depannya tampak seperti mulut besar yang menelan segalanya. Dia hanya bisa mendengar langkah kaki ringan di tempat yang sunyi ini. Rasanya seperti suara guntur yang keras dan bulu kuduku berdiri tanpa sadar. Tidak baik. Tiba-tiba, Lin Nan merasa kakinya kosong. Ia ingin berteriak, tetapi segera menghentikannya. Dalam kepanikan, ia mencoba berpegangan pada dinding. Namun, begitu ia menyentuhnya, tiba-tiba ia merasakan hawa dingin di sekujur tubuhnya, membuatnya merinding. Ia tidak dapat lagi mengendalikan tubuhnya dan berguling ke bawah, jatuh pusing. Jalan itu terlalu panjang, dan dia hanya bisa bertahan 2 langkah sebelum matanya menjadi gelap dan dia pingsan. Tidak diketahui berapa lama kemudian Lin Nan perlahan terbangun, tubuhnya penuh luka dan darah berserakan di tanah. Namun, tiba-tiba dia tersadar, segera berdiri, dan melihat sekeliling dengan waspada. Pupil matanya langsung mengecil setelah melihat ini. Apakah ini semua batu spiritual murni? Lin Nan tercengang dengan apa yang dilihatnya. Melihat sekeliling, ada cahaya yang menyilaukan dan lorong yang sangat terang. Lorong itu dipenuhi dengan batu roh murni tanpa jejak kotoran. Semuanya adalah batu spiritual bermutu tinggi dan tidak perlu dimurnikan sama sekali. Sungguh tindakan yang murah hati. Lin Nan tercengang dan langsung penasaran dengan ujung lorong batu roh itu. Ia menyeret tubuhnya yang terluka dan berjalan cepat. Batu spiritual itu sangat murni dan berkilauan. Lin Nan hanya menyesal karena tidak membawa peralatan apapun, kalau tidak,
dia akan memahat dua bagian itu apapun yang terjadi. Baru setelah puluhan tarikan napas kemudian dia tiba-tiba berhenti dan menatap ke depan dengan berat hati. Jalan di depan tiba-tiba menghilang, hanya menyisakan jalan beraspal dengan batu roh berkualitas tinggi. Daerah di sekitarnya tidak terbuat dari biji roh padat, tetapi kabut hitam tak berujung yang terus bergulir. Kadang-kadang ia berubah wujud menjadi binatang raksasa, kadang-kadang seperti hantu, tetapi ia membuka mulutnya tanpa bersuara, sehingga menciptakan suasana aneh yang ekstrim. Jalan Lingxi sangat sempit, hanya cukup untuk dua kaki, seperti jembatan yang terbuat dari satu batang kayu. Dan di ujungnya, ada bola batu roh besar berbentuk oval, diam tergantung di kabut hitam, tak bergerak. Karena kita telah menemukan kesempatan ini, kita harus mencobanya. Kalau tidak, tidak peduli seberapa keras kita melatih mentalitas 5 elemen, akan sulit untuk mengubah ular menjadi naga. Lin Nan menarik napas dalam-dalam, tampak bertekad, dan perlahan melangkah ke jalan Lingxi. Meskipun jalan Lingxi ini sempit, itu bukanlah tugas yang sulit bagi Lin Nan. Tertawa, begitu dia melangkah ke jalan Lingxi, kabut hitam di sekitarnya tiba-tiba berubah dengan cepat dan mengembun menjadi tangan besar yang menamparkan Lin Nan dengan keras. Melihat tangan besar yang seolah menutupi langit bersiul ke arahnya, Lin Nan menjadi sangat gugup dan menggigit lidahnya dan menyemprotkannya keluar. Darah di ujung lidah adalah esensi tubuh manusia. Darah dapat menghancurkan kejahatan dan delusi. Keberhasilan atau kegagalan sepenuhnya bergantung pada satu gerakan ini. Dengan teriakan terakhirnya, Lin Nan hampir meraung, dahinya dipenuhi keringat dingin, dan matanya melotot. Berdengung, terdengar suara keras, dan tangan kabut hitam raksasa itu berhenti satu kaki di depan Lin Nan. Seolah tidak mau, tangan itu berubah menjadi kabut hitam lagi dan berguling kembali. Seluruh tubuh Lin Nan basah oleh keringat dingin, tetapi matanya sangat jernih, dia sedang berjudi. Bertaruh bahwa kabut hitam itu semua hanyalah ilusi, karena semuanya salah, Lin Nan bertekad dan mengabaikannya. Kabut hitam itu bisa berubah menjadi roh jahat yang menatap Lin Nan dengan ganas, atau berubah menjadi janda yang menangis pelan di telinganya. Meskipun tidak bersuara, itu membuat orang merasa kesal. Dia segera berlatih teknik mental 5 elemen secara rahasia, memusatkan pikirannya dan menenangkan jiwanya, tetap tidak tergerak. 10 napas kemudian, Lin Nan melangkah ke dalam bola batu roh raksasa. Udara dingin tampaknya menjadi lebih kuat, memenuhi ruangan seolah-olah itu adalah awal musim dingin. Budak abadi Lin Nan, aku memberi hormat pada yang abadi. Hanya sekilas pandang, dia tiba-tiba berlutut dengan satu kaki. Setelah lama tidak melihat gejala aneh lainnya, Lin Nan perlahan mengangkat kepalanya. Bola batu roh besar ini seperti tempat tinggal manusia, dan ada seorang lelaki tua kurus berdiri tidak jauh di depan. Orang yang satunya lagi mengenakan jubah tau kuning layu, janggut putihnya sepanjang dada, rambutnya seputih embun beku dan salju, dan samar-samar terasa ada rasa tertekan di udara. Pada saat ini, lelaki tua itu tidak bergerak. Ada meja kayu cendana di depannya. Dia memegang sikat rambut serigala di tangannya, dan ada titik-titik tinta di kertas abadi di atas meja, seolah-olah dia sedang menyalin. Mungkinkah itu makhluk abadi yang jatuh? Lin Nan berdiri dan menyeka keringat dingin di dahinya, lalu memberanikan diri dan berjalan mendekat. Rasa tertekan yang samar masih ada di sana. Namun jika saya merasakannya lagi sekarang, rasanya agak kuat di luar tetapi lemah di dalam. Dia melambaikan tangannya, tetapi mata kuning lelaki tua itu masih terpaku pada Xian Xuan di atas meja, yang akhirnya membuatnya bernapas lega. Orang tua ini pastilah orang yang berpengetahuan luas saat masih hidup. Sayang sekali dia meninggal karena usia tua di pegunungan. Lin Nan menghela napas, membungkuk hormat dalam hatinya, lalu berjalan ke belakang lelaki tua itu dan melihat ke arah meja. Jalan menuju keabadian itu panjang dan sulit untuk melihat di mana ujungnya. Sebelum meninggal, saya akan mencatat metode kuno dan mewariskannya kepada generasi mendatang, sehingga jalan saya tidak akan hilang. Tulisan tangan pada baris tengah tidak terbaca, dan kata-kata setelahnya digaris tebal dengan tinta, sehingga sulit untuk melihat tampilan aslinya. Tetapi saat ini, pikiran Lin Nan tertuju pada metode kuno yang telah direkamnya. Metode kuno untuk membudidayakan makhluk abadi. Bukankah orang ini yang datang setelah aku? Apakah metode kuno ini lebih kuat daripada metode mental 5 elemen? Lin Nan sangat gembira dan segera mengulurkan tangan untuk melihat metode kuno yang tercatat di bawah. Sehat, tepat saat jarinya menyentuh gulungan abadi itu dan hendak membolak-baliknya, tiba-tiba dia mendengar desahan di samping telinganya. Siapa di sini? Lin Nan melangkah mundur dengan kaget, sambil mengamati sekelilingnya dengan waspada. Ketika dia menoleh, meja kayu cendana dan lelaki tua di balik meja itu meluncur turun tanpa suara bagaikan pasir hisap, berubah menjadi tumpukan bubuk. Klik, disertai bunyi pelan, hanya tersisa sebuah benda hitam seukuran telapak tangan di atas meja cendana dan terjatuh ke tanah. Otang pembawa sial,
aku pasti telah menyentuh batasan pada metode kultivasiku yang kuno. Lin Nan menatap pemandangan itu dengan takjub untuk waktu yang lama sebelum dia berkata dengan jengkel. Bahkan tubuh tetua itu pun berubah menjadi abu, tetapi benda ini masih utuh. Mungkinkah ini harta karun? Setelah sekian lama dia marah, perlahan-lahan pandangannya tertuju pada benda hitam itu, dan setelah beberapa saat, dia bergumam sendiri. Sambil berpikir, ia mengambil benda hitam yang tampak seperti besi hitam itu dengan ragu. Ada noda darah di tangannya yang belum kering. Begitu dia mengambil benda itu, luka di telapak tangannya terasa seperti terkoyak, dan darah langsung mengalir keluar. Rasa sakit yang menusuk langsung menjalar ke kepalanya, dan Lin Nan merasakan sakit yang luar biasa hingga dia hampir bisa mendengar bunyi ketukannya, suara jantungnya. Brengsek, butuh waktu lama bagi semuanya untuk tenang. Lin Nan, dengan wajah pucat, melemparkan benda hitam itu jauh-jauh, merasa ngeri. Dan melihat warna merah cerah pada benda yang ternoda oleh darah Lin Nan, tampak ada kilatan cahaya hitam, yang tampak aneh. Setelah terengah-engah cukup lama, raut wajahnya berangsur-angsur pulih. Dia menatap besi hitam yang sangat biasa itu lagi, dan jejak ketakutan melintas di matanya. Aneh banget sih. Jika itu orang biasa, dia mungkin langsung kabur, tapi Lin Nan bertekad dan tak kenal takut. Setelah merenung sejenak, dia berjalan menuju benda hitam itu lagi. Cara lama sudah tidak ada lagi, kita harus menyingkirkan satu cara, kalau tidak, akan tidak adil bagi Wang Kesuang karena telah mencambuk kita. Lin Nan menggertakkan giginya, berjalan mendekati benda hitam itu, dan meraihnya dengan sikap tak kenal takut. Hah! Lin Nan berseru kaget. Tidak ada kejadian aneh seperti sebelumnya yang terjadi. Dia bingung. Hanya dalam sekejap, noda darahnya pada benda hitam itu telah sepenuhnya menghilang, yang membuat Lin Nan semakin terkejut. Apakah ini benar-benar harta karun? Tapi apa fungsinya? Aku tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan. Jangan sampai ada cacat lagi. Dia memeluknya dengan perasaan campur aduk antara percaya dan ragu, lalu dia menghela napas lega dan bergumam dalam hati. Lin Nan mencari di sekelilingnya dengan enggan, dan baru pergi ketika dia tidak menemukan apapun lagi. Tidak ada bahaya di sepanjang jalan dan dia tidak merasakan apapun saat turun. Namun, perjalanan naik membuat Lin Nan mengerutkan kening. Butuh waktu 1 jam penuh baginya untuk melihat monumen kuno itu. Terlalu banyak orang dan terlalu banyak mata. Jika orang lain melihatnya, mari kita tetap di sini terlebih dahulu agar semua orang dapat memahaminya. Lin Nan merenung sejenak, mengeluarkan benda hitam itu dan meletakkannya di belakang prasasti kuno, lalu menutupi prasasti itu. Kemudian Lin Nan berjalan keluar dari lorong. Saya tidak menyangka 3 atau 4 jam telah berlalu. Di luar sudah fajar. Lin Nan segera menyesuaikan mentalitasnya dan berkata dalam hati, itu hampir saja terjadi. Pada saat itu, seseorang terdengar berteriak di kejauhan. Suaranya sangat berisik, tetapi suaranya sangat jauh. Suara mendesing. Lin Nan menahan napas dan mendengarkan dengan saksama selama beberapa saat. Karena tidak melihat sesuatu yang aneh, dia menghindar, bergegas keluar dari gua, dan berlari menuju rumah budak peri. Melihat rumah itu dalam pandangannya, Lin Nan tiba-tiba berhenti, berbalik dan pergi ke hutan lebat di sebelahnya, dan dengan hati-hati merapikan pakaiannya. Ia menyeka darah itu dengan embun, lalu berjalan terhuyung-huyung menuju rumah, berpura-pura mengantuk. Berhenti, apa yang kau lakukan pagi-pagi begini? Apa kau mencoba melarikan diri? Dia baru berjalan belasan langkah ketika suara samar tiba-tiba terdengar dari belakangnya. Ketika dia berbalik, dia melihat Wang Kesuang menatapnya dengan seringai di wajahnya. Lari, kenapa kamu lari? Lin Nan menguap dan menatap Wang Kesuang dengan mata berkaca-kaca, tampak bingung. Kami baru saja menangkap 2 budak abadi yang mencoba melarikan diri malam ini, dan 1 lagi dipaksa kembali ke lembah. Kau masih berani mengatakan itu bukan kau? Mata Wang Kesuang berbinar, dia menatap Lin Nan dan bertanya. Bukankah pelarian semacam ini sama saja dengan mencari kematian? Pasti ada makhluk abadi di luar lembah yang menggunakan akal ilahinya untuk menyelidiki. Bodoh sekali. Aku tidak menyangka akan ada orang yang begitu berani. Kalau tidak terjadi apa-apa, aku akan kembali tidur. Lin Nan menghela napas dalam-dalam, wajahnya masih menunjukkan kebingungan. Dia mengabaikan Wang Kesuang dan berbalik untuk pergi. Kamu ini, masih berani membantah. Wang Kesuang mencibir, mengayunkan tangannya, dan mencambuk Lin Nan dengan keras. Wang Kesuang baru saja memikirkan cara untuk menyerahkan penghargaan atas penangkapan Lin Nan kepada Zhou Peishan ketika dia mendengar suara ini. Dia melihat Lin Nan menggenggam erat cambuk di satu tangan dan menatapnya dengan ekspresi dingin, tatapan matanya sedingin es. Beraninya kau melawan, aku akan melaporkan hal ini kepada Master Wu. Adegan ini membuatnya menggigil dan dia berteriak dengan takut-takut. Mendengus. Ledakan. Sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, Lin Nan mendengus dingin,
menyambar cambuk, dan meninju dada Wang Kesuang dengan keras menggunakan tinju secepat kilat. Setelah terkena pukulan seberat itu, ia langsung membungkuk seperti udang, dengan butiran-butiran keringat sebesar kacang di dahinya karena kesakitan. Bukalah mata guk-gukmu dan lihatlah, akulah yang melarikan diri, kau menggertakku seperti guk-guk budak. Lin Nan mencibir dan berteriak pada Wang Kesuang, bahkan tatapan matanya menjadi galak. Jangan datang ke sini, Tuan Wu tidak akan membiarkanmu pergi, jangan datang ke sini. Melihat Lin Nan mendekat selangkah demi selangkah, energi tak kasat mata di tubuhnya membuat Wang Kesuang ketakutan hingga dia merangkak mundur dengan tergesa-gesa. Jangan datang ke sini, aku katakan padamu, aku sudah berhasil mengolah kiku. Aku bisa merasakan sensasi ki yang kuat. Aku abadi. Melihat Lin Nan masih terus berjalan, Wang Kesuang menggertakkan giginya, bergegas berdiri, dan sambil berbicara, dia menghentakkan kakinya keras-keras dan membuat segel tangan aneh dengan tangannya. Lin Nan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Mungkinkah orang-orang seperti itu juga dapat merasakan ki dan menjadi praktisi? Dia menatap Wang Kesuang dengan ragu. Ayo cepat, ayo cepat. Wang Kesuang berada dalam dilema dan bergumam cemas dalam hatinya. Setelah beberapa kali menarik napas, dia perlahan merasakan energinya semakin kuat, perutnya tampak membengkak, dan ekspresi kegembiraan tiba-tiba muncul di wajahnya. Biarkan aku menunjukkan keajaibanku. Tertawa. Wang Kesuang menatap Lin Nan dan berteriak. Begitu selesai berbicara, dia menamparkan Lin Nan dengan keras dari jarak beberapa kaki. Engah. Lin Nan tanpa sadar mengulurkan tangannya untuk menutupinya, lalu dia mendengar suara yang sangat halus, lalu bau busuk yang kuat bertiup masuk bersama angin. Bau busuk itu membuat mata Lin Nan hampir berair dan perutnya mual. Pada saat ini, wajah Wang Kesuang menjadi pucat karena malu dan marah. Jika perutmu sakit, jangan berlarian. Energi seperti ini sungguh di luar jangkauan orang biasa. Lin Nan menyeka air matanya, terkekeh, berbalik dan berjalan masuk ke dalam rumah, berpikir dalam hati betapa menyedihkannya itu. Jika dia tidak jauh dari rumah, dia pasti sudah membasminya hari ini. Apa yang busuk? Baunya sangat menyengat. Saudara Wang, apakah Anda sudah menemukan orang itu? Saya sepertinya mendengar suara langkah kaki di kejauhan, bercampur suara keraguan. Gulungan. Wang Kesuang mengambil cambuk yang dilemparkan Lin Nan dan mencambuknya dengan keras 2 kali, meninggalkan beberapa budak abadi dengan wajah bingung dan pergi dengan marah. Di dalam kamar, para pemuda itu masih tertidur lelap, tidak menyadari apapun. Lin Nan akhirnya merasa lega dan berbaring di tempat tidur untuk beristirahat. Tepat saat dia menutup mata dan berkonsentrasi sejenak, pintu ditendang hingga terbuka oleh seorang budak abadi yang sering mengikuti Wang Kesuang, yang berteriak pada semua orang agar bangun. Lin Nan merasa kelelahan begitu dia beristirahat, dan bahu kanannya terasa panas karena nyeri. Dia berjuang untuk bangkit dan mengikuti semua orang keluar tanpa bersuara. Dia sedang minum sup berlumpur ketika dia diganggu oleh teriakan keras. Banyak budak abadi menatap ke tengah ruang terbuka dengan linglung. Saat itu, 2 pilar telah didirikan di pemerintahan pusat, dan 2 pemuda berusia 20-an digantung tinggi-tinggi. Mereka telah dipukuli hingga berdarah-darah dan jelas tidak akan selamat. Tadi malam, 3 orang begitu berani mencoba melarikan diri secara diam-diam. Kalau masih ada orang yang punya niat egois seperti itu, nasib mereka akan seperti ini. Wang Kesuang mencibir dan melirik semua orang satu persatu. Sambil berbicara, matanya diam-diam beralih ke Lin Nan dan mencibir. Masih ada 1 orang lagi. Jangan kira Tuan Wu tidak tahu. Zhou Peixian menatap semua orang dengan tatapan dingin. Sebelum dia selesai berbicara, dia membanting meja, terbang setinggi 2 atau 3 kaki, dan menerkam ke arah kerumunan. Pada saat yang sama, sebuah bola api yang membakar muncul di tangannya. Itu bukan aku, itu bukan aku. Para budak abadi itu menjadi pucat karena ketakutan, dan mereka segera berlutut sambil berteriak. Lin Nan melihat Zhou Peixian datang ke arahnya, dan lapisan keringat muncul di dahinya, dan dia tampak sedikit cemas. Tepat saat Lin Nan berbalik untuk berlari, tiba-tiba terdengar teriakan dari sampingnya, dan seseorang dengan cepat melompat menjauh dan berlari menjauh. Lin Nan mengenali pria ini. Dia adalah pria yang membagikan peralatan tanpa mengucapkan sepatah kata pun saat pertama kali, Lao Yan. Kemana harus melarikan diri? Tertawa, ledakan. Zhou Peixian membungkukkan badannya, dan pada saat yang sama, bola api di tangannya terbang melintasi jarak lebih dari 10 kaki dan mengenai Lao Yan, yang segera berubah menjadi manusia api. Hanya dalam beberapa saat, benda itu terbakar menjadi tumpukan abu hitam. Raungan melengking itu seakan terngiang-ngiang di benak orang-orang. Semua orang saling memandang dengan ngeri, tetapi tidak seorang pun berani berbicara, dan tidak seorang pun ingin berbicara. Brengsek, cepat seret mayat wanita itu dari guaku dan bakar semuanya. Dia menangis sepanjang hari, menyebalkan sekali.
Lin Nan hanya bisa menghela nafas dalam hati. Zhou Peishan mencibir ke arah semua orang dan melihat mereka tampak sangat ketakutan. Dia merasa bangga dan menoleh ke Wang Kesuang dan berkata, "Ya, ya, ya." Wang Kesuang membungkuk dan memberi hormat, lalu segera menyeret keluar gadis yang telah disiksa hingga tidak dapat dikenali lagi dan berlumuran darah itu. Api membumbung tinggi dan melahap ketiga mayat itu dalam sekejap mata. Zhou Peishan mencibir dan berbalik. Lin Nan hanya bisa terdiam, kedua telapak tangannya terkepal erat, kuku-kukunya berlumuran darah, dan dia hanya bisa menyembunyikan segala amarahnya dalam tatapan matanya. Apakah mereka benar-benar hanya Nangui dan Guk-Guk di mata makhluk abadi? Tetapi sekarang, tampaknya inilah jawabannya. Lin Nan duduk diam di depan monumen kuno itu untuk waktu yang lama. Meskipun dia telah melihat pemandangan seperti itu berkali-kali, dia masih belum terbiasa. Setelah melihat begitu banyak di antara mereka, saya tidak lagi merasa kagum atau kagum terhadap para praktisi tersebut, tetapi malah merasakan kemarahan yang tak berujung terhadap mereka. Yang abadi hanyalah manusia biasa yang telah berkembang melalui latihan, jadi mengapa mereka menyiksa kita dengan segala cara? Kita harus melarikan diri. Lin Nan jarang sekali melamun. Ia bersandar di dinding dingin di belakangnya dan tertegun cukup lama. Setelah beberapa saat, tatapan matanya kembali tajam. Maka ia menggali dengan sekuat tenaga, tetapi ia terluka dan kemajuannya lambat. Harta karun macam apa itu? Bagaimana mungkin benda itu bisa bertahan terhadap berlalunya waktu? Lin Nan tidak punya pilihan selain berhenti, namun dia berpikir dalam hati. Hah! Melihat tidak ada seorang pun di sekitar, Lin Nan mengeluarkan benda hitam itu dan tiba-tiba berseru kaget. Pada benda hitam bagaikan tinta itu, ada seekor kura-kura kecil yang tergeletak serba hitam, tampak ganas. Dia cukup yakin bahwa kura-kura kecil itu tidak ada di sana tadi malam. Mungkinkah bayi itu bermutasi setelah menyerap darahnya? Pikiran ini terlintas dalam benak Lin Nan, dan dia tidak dapat menahan perasaan gembira. Pada saat ini, di dalam benda yang awalnya kosong, ada manik berwarna merah darah sebesar pil, yang tampaknya terbuat dari darah beku. Lin Nan terkejut dan menciumnya. Sepertinya ada sedikit bau darah. Tepat saat dia tengah bertanya-tanya, tiba-tiba tubuhnya bergetar, dan mantra metode mental 5 elemen di tubuhnya bergerak pelan. Energi sejati yang sedikit itu sangat jelas terlihat pada saat ini. Mungkinkah manik darah itu merupakan harta karun alam? Lin Nan sangat gembira dan bersembunyi di balik monumen kuno, menyelesaikan upaya penyamarannya. Sambil memegang manik-manik yang tampaknya terbuat dari darah, dia merenung sejenak, tekad terpancar di matanya, lalu memasukkannya ke dalam mulutnya. Begitu masuk ke mulut, butiran itu langsung berubah menjadi aliran cairan, mengalir dari kerongkongan ke lambung, dan tiba-tiba membakar dari dasar jantung bagai bola api. Teknik mental 5 elemen berjalan liar, dan energi sejati yang sedikit tiba-tiba menjadi lebih besar. Mendesis. Saat berikutnya, Lin Nan merasakan semua pori-pori di tubuhnya terbuka secara naluriah, dan dia tampaknya bisa merasakan aliran energi murni tersedot ke dalam perutnya. Itulah aura. Raja Kai telah memberikan banyak batasan padanya, bahkan menyegel kultivasi dan persepsinya. Namun, saat ini, dia dapat merasakan energi spiritual yang melayang di antara langit dan bumi. Bahkan energi spiritual paling murni dalam manik yang terkondensasi dari darah itu pun dilahap habis olehnya. Pada saat ini, tubuh Lin Nan tiba-tiba terasa panas, seolah-olah dia berada di lautan api. Daging dan darahnya seakan meledak dan dia tiba-tiba merasa ngeri. Mendengus. Saat berikutnya, pikiran Lin Nan tiba-tiba terguncang, matanya menjadi hitam, dan dia terjatuh ke tanah. Dalam keadaan tak sadarkan diri, yang dapat kudengar hanya jantungku berdetak kuat dan bertenaga, memompa darah ke seluruh tubuh, dan panasnya pun sedikit berkurang tak kasat mata. Dalam kegelapan yang tak berujung, ada titik-titik cahaya redup. Lin Nan terbaring di tanah, dan energi spiritual di sekitarnya berkumpul dan menyebar, seperti dua naga putih yang melayang di antara hidungnya. Benda hitam yang tergeletak diam di tanah di sampingnya tiba-tiba memancarkan cahaya hitam, seolah-olah darah mengalir, sungguh mempesona. Keberuntungan tidak pernah berpihak padaku. Hanya dengan mengembangkan jati diriku yang sejati, aku bisa bertahan hidup. Tidak diketahui berapa lama kemudian Lin Nan perlahan terbangun. Dia mengusap kepalanya yang pusing dan tersenyum pahit. Aku menyentuh tubuhku dan tiba-tiba terkejut mendapati semua luka di tubuhku telah sembuh tanpa aku sadari. Melihat diriku lagi, aku menyadari bahwa tanpa sadar aku telah melangkah ke level pertama dari mentalitas 5 elemen. Kalau bukan keberuntungan, siapakah yang mampu berlatih siang malam demi sebuah mimpi absurd yang takkan pernah tercapai dan pantang menyerah meski sulit dan melelahkan? Kalau orang biasa, dia pasti sudah mati gara-gara tetesan darah ini. Itu benar-benar harta karun yang menantang surga. Lin Nan sangat gembira. Dia mengambil benda hitam itu dan melihat darah mengalir keluar darinya, tetapi kecepatannya sangat lambat.
Saya khawatir jika saya ingin memadatkannya menjadi manik-manik darah seperti sebelumnya, akan memakan waktu setidaknya 1 hari 1 malam. Sekarang aku memiliki harta karun ini untuk membantuku, bahkan jika bakatku kurang, aku mungkin dapat menyelesaikan 3 tingkat metode mental Sekte Kaisan. Namun, manik darah ini terlalu kuat. Meskipun kali ini ia lolos dari kematian, ia mungkin tidak seberuntung itu lain kali. Lin Nan dalam keadaan gembira, dan tiba-tiba mengerutkan kening saat dia merenungkan pertanyaan ini secara diam-diam. Setelah berkonsentrasi dan mendengarkan suara tidak ada seorang pun di luar, Lin Nan berjalan keluar dari balik monumen kuno. Saat suasana hati saya sedang baik, saya merasa punya lebih banyak tenaga untuk bekerja. Mungkin karena dia telah mencapai tingkat pertama mentalitas 5 elemen, gerakan Lin Nan secepat kilat, dan dia mampu memahat seluruh biji spiritual. Dibandingkan dengan upaya sebelumnya, ini adalah dunia yang berbeda. Setelah bekerja keras hampir seharian, dia menyelesaikan tugas mengumpulkan 5 biji spiritual lebih awal. Dulu, dia bekerja keras setiap hari hingga hampir tidak mendapatkan cukup uang. Lin Nan benar-benar tersentuh. Tidak heran semua orang bercita-cita menjadi abadi. Mereka semua ingin memiliki kekuatan misterius semacam ini, bukan? Lin Nan merenung sejenak, lalu membagi 5 batu spiritual menjadi 2 bagian dan meletakkan separuhnya di belakang prasasti kuno. Biasanya, dia hanya bisa mengumpulkan 1 sisi biji spiritual. Jika dia dengan gegabah mengeluarkan ke-5 sisi biji spiritual, itu pasti akan menimbulkan masalah yang tidak perlu, yang merupakan sesuatu yang tidak ingin dilihat Lin Nan. Meskipun ia mampu membawa 3 potong biji spiritual, Wang Kesuang masih terkejut. Butuh setidaknya 1 tahun bagi seorang budak abadi biasa untuk menyelesaikan 2 potong. Dia tidak pernah menyangka bahwa Lin Nan akan mampu mencapainya dalam waktu kurang dari setengah bulan. Dia menatap Lin Nan dengan alis dan mata malu-malu untuk waktu yang lama. Lin Nan tenang dan kalem, yang membuat Wang Kesuang semakin bingung. Setelah kembali ke rumah, Lin Nan mulai berlatih hanya setelah semua orang tertidur. Tidak masalah jika energi sejatiku belum terbentuk sebelumnya. Namun sekarang berbeda, saya takut membuat masalah, jadi saya berlatih sambil tetap waspada terhadap lingkungan sekitar. Pada saat ini, Lin Nan jelas bisa merasakan energi spiritual, seolah-olah manik darah telah meningkatkan kualifikasi Lin Nan. Mu Suei tidak datang sampai bulan melewati zenit, yang membuat Lin Nan sangat khawatir. Dia menyelinap keluar diam-diam dan berlari ke arah Mu Suei yang terhuyung-huyung ke arahnya, luka-lukanya tampak lebih serius dari biasanya. Mereka mengawasi terlalu ketat, dan sulit untuk melepaskan diri. Begitu dia melihat Lin Nan, dia memaksakan senyum di wajahnya yang sedih dan cantik. Berpikir bahwa Lin Nan sedang menunggu dengan cemas, dia segera menjelaskan. Jangan datang besok, bertahanlah beberapa hari lagi, aku pasti bisa membantumu melarikan diri. Melihat ini, Lin Nan mendesah pelan dan segera berbicara. Aku selalu percaya padamu. Mu Suei mengangguk dan berbicara dengan lembut. Akhirnya, dia menatap Lin Nan dalam-dalam, memasukkan 2 roti kukus ke tangannya, dan berbalik untuk pergi. Lin Nan tinggal dalam kegelapan malam untuk waktu yang lama dalam keheningan, lalu berbalik kembali ke rumah dan berlatih dengan tekun. Dalam sekejap mata, 7 atau 8 hari berlalu. Lin Nan memahat biji spiritual dengan sangat cepat dan dapat menyelesaikan tugas tersebut dalam waktu kurang dari setengah hari. Sisa waktunya ia sembunyi di balik monumen kuno dan berlatih keras. Setelah benda hitam itu tumbuh menjadi kura-kura kecil yang aneh, tidak ada perubahan lain. Seiring berjalannya waktu, waktu yang dibutuhkan untuk munculnya butiran darah menjadi semakin lama. Awalnya butuh 1 hari, tapi sekarang butuh 3 hari untuk memadatkannya menjadi 1. Lin Nan tidak bisa menahan rasa khawatir. Dalam beberapa hari terakhir, 2 orang kultivator di tahap tengah Saint Realm yang awalnya menjaga gua di luar lembah juga memasuki lembah untuk bersenang-senang, dan berkolusi dengan Zhou Peishan. Wang Kesuang menjadi kaki tangan dan membasmi beberapa budak abadi dengan sebuah tongkat. Beberapa orang terpaksa mengungsi dan akhirnya dibakar, dan 2 gadis tidak tahan menanggung siksaan dan meninggal dengan membenturkan kepalanya ke dinding. Perasaan duka dan kemarahan yang mendalam menyelimuti hati para budak abadi itu, dan dari waktu ke waktu mereka dapat mendengar bisikan pribadi orang-orang yang mencoba melarikan diri dan bertarung sampai mati. Melihat Mu Suei juga akan menderita, hati Lin Nan yang sekuat batu mulai menjadi cemas. Dia hanya berada di level pertama teknik mental 5 elemen dan bahkan belum mengaktifkan level terendah dari energi sejati. Bagaimana dia bisa mengalahkan Zhou Peishan, yang berada di tahap tengah kesucian? Terlebih lagi, ada 3 di antaranya. Tepat ketika Lin Nan sedang kebingungan, suatu hari, dia tiba-tiba mendengar suara teriakan kaget dari lorong lain, dan terdengar banyak suara gaduh dan hiruk-pikuk. Karena ia telah menyelesaikan 5 tugas hari itu lebih awal, ia duduk bersila di belakang monumen kuno untuk berlatih. Ketika ia mendengar suara itu, ia tahu sesuatu telah terjadi.
Ia menunggu hingga langkah kaki itu perlahan berhenti sebelum ia berlari keluar dengan tenang. Lorong tempat seruan itu berasal tidak jauh dari tempat Lin Nan berada. Di ujung lorong, puluhan budak abadi berlutut beberapa puluh kaki jauhnya, menatap jauh ke depan, berbisik gelisah dengan sedikit rasa takut. Lin Nan mengerutkan kening, melirik semua orang, lalu menatap tajam ke depan, pupil matanya langsung mengecil. Seorang pria setengah baya berdiri di gunung. Matanya terpejam, wajahnya tampan, dan tampak seperti orang hidup. Pedang kuno bersarung diletakkan di lututnya. Mengapa kamu tidak segera melapor pada Master Wu? Pada saat ini, seorang pemuda berusia 20-an dengan wajah kemerahan berdiri dan hendak berjalan keluar. Apakah kau lupa bagaimana Lao Yan meninggal? Dan kau akan menceritakannya kepada binatang buas ini. Pemuda yang mengarahkan Lin Nan ke lorong sempit itu mencengkeram pria itu dengan marah, lalu memperlihatkan sedikit penyesalan, dan langsung menatap semua orang dengan khawatir. Menyembunyikan harta benda dapat dihukum mati. Lagi pula, Yan tua yang menyebabkan hal ini. Tidak bisakah dia kembali dalam belasan tahun? Pria berwajah merah itu agak tidak yakin dan mendorong pemuda itu menjauh. Pak Tua Yan dan kalian telah menjadi saudara selama lebih dari 10 tahun. Apakah kalian membocorkan berita dan membasminya? Mendengar ini, ekspresi pemuda itu berangsur-angsur berubah dingin, dan sedikit kekejaman muncul di matanya. Bagaimana mungkin aku mengkhianati saudara-saudaraku? Itu bukan aku. Ekspresi pemuda berwajah merah itu tiba-tiba berubah drastis. Ia mundur sambil berbicara, wajahnya penuh kepanikan. Ia berbalik dan berlari mati-matian menuju bagian luar gua. Semua orang menatap wajah kemerahan itu dan tidak menyadari ada sosok yang diam-diam mendekati mayat abadi itu. Orang ini adalah Lin Nan. Dia dengan santai mengambil pedang kuno yang tergeletak di lutut mayat abadi itu. Begitu pedang itu ditarik keluar, seberkas cahaya cemerlang bersinar, menakjubkan dan menyilaukan. Di balik pedang peri itu, tatapan mata yang tegas jatuh ke punggung pria berwajah merah itu saat dia berlari dengan liar. Mereka yang mengkhianati saudaranya pantas mati. Karena ini juga pengkhianatan, mengapa tidak menceritakan semuanya tentang rencana mereka untuk melarikan diri? Mungkin Anda akan dihargai oleh Master Wu. Lebih baik daripada diperlakukan seperti Nangui atau Guk-Guk di sini. Pemuda berwajah kemerahan itu mencibir dalam hatinya, jelas sudah mengambil keputusan. Ah, detik berikutnya, semua orang tiba-tiba berseru serempak lagi. Pria berwajah kemerahan itu mendengar suara di belakangnya, terkejut, dan segera berbalik. Tertawa, namun pupil matanya tiba-tiba mengecil, dan semua seringainya langsung membeku. Dia melihat kilatan cahaya pedang, dan lekukan darah segera muncul di tenggorokannya. Kemudian, dia jatuh ke tanah dengan sedih. Pada saat ini, lelaki itu menyimpan pedangnya dan berdiri, memandang keluar gua, seolah-olah berada dalam kegelapan yang pekat, merindukan fajar. Cahaya bintang yang redup di dinding membuat sosok itu tampak sangat kabur. Tiba-tiba embusan angin kencang meniup pakaiannya yang lusuh, seolah-olah ia berjalan di atas angin. Para budak abadi menatap sosok itu dengan kaget dan kagum, dan tetap terdiam untuk waktu yang lama. Tiba-tiba sosok itu menoleh sedikit, dan ada sedikit rasa lega di sudut mulutnya, seolah-olah dia akhirnya memecahkan misteri itu setelah bertahun-tahun bersusah payah memecahkannya. Apakah kamu ingin hidup? Hidup adalah kata yang luas. Tidak punya harga diri seperti Guk-Guk jerami, hanya berdiam diri saja itu bentuk kehidupan. Sekalipun ada puluhan ribu orang yang menentangku, aku akan tetap maju. Mati dengan gagah berani adalah bentuk kehidupan. Mengabdikan 100 tahun hidup untuk secangkir anggur dan tenggelam dalam kedamaian palsu ini adalah suatu bentuk kehidupan. Namun, selalu ada orang yang berjuang melawan angin dan embun beku, seperti buah plum yang dingin dan rumput yang layu, hidup dengan keras kepala dan rendah hati. Lin Nan sedang mengunyah roti kukus hitam dan menyeruput sup nasi kuning berlumpur bercampur pasir, seolah-olah sedang minum anggur berkualitas baik. Matanya mengamati kerumunan, dan sesekali seseorang melirik Lin Nan, mengangguk tanpa suara, lalu segera pergi. Sambil memandang Zhou Peishan di kejauhan, Wang Kesuang dan keempat rekannya menunjuk ke arah semua orang, tertawa dan mengumpat sesuka hati, serta mempermainkan dan menyiksa beberapa gadis yang berlutut di tanah. Tatapan mata Lin Nan sedikit dingin. Dia menghabiskan sup nasi di mangkuk, mengambil keranjang bambu, dan berjalan menuju gua. Kakak Nan. Tidak jauh di dalam gua, dia melihat pemuda pertama yang memberi Lin Nan peralatan berdiri dengan hormat di kejauhan. Namanya Sun Zian, dan dia menjadi lebih akrab dengan Lin Nan dalam beberapa hari terakhir. Seperti yang kau katakan, kami telah membuat lubang di mana-mana, tetapi biji spiritual ini sangat keras dan akan memakan waktu setidaknya 7 atau 8 hari. Selain itu, apakah mereka akan datang? Sun Zian tampak sedikit khawatir dan bertanya pada Lin Nan dengan suara rendah. Jangan khawatir, lakukan saja pekerjaanmu dengan baik dan jangan khawatirkan yang lainnya.
Tidak seorang pun boleh menyentuh mayatnya. Waspadalah beberapa hari ini dan jangan biarkan berita itu bocor. Jika kamu menemukan tanda-tandanya, kamu akan tahu apa yang harus dilakukan. Lin Nan berbicara dengan tenang dan mengingatkan Sun Xian lagi. Sejak hari itu, ketika Lin Nan membasmi pria berwajah merah itu dengan pedang, semua orang terpesona. Dia sudah memiliki beberapa keterampilan, dan sekarang dia adalah seorang praktisi tingkat pertama dari metode mental 5 elemen, jadi tidak sulit untuk membasminya. Terutama kalimat terakhir secara langsung menyulut harapan bertahan hidup bagi mereka yang hadir. Saat Lin Nan berjalan, sebagian besar orang dengan hormat memanggilnya Saudara Nan, sedangkan beberapa orang lainnya tampak khawatir dan linglung. Lin Nan tidak khawatir dia akan membocorkan rahasianya. Dengan begitu banyak mata yang mengawasi, tanda-tanda masalah sekecil apapun pasti sudah mereka ketahui sejak lama. Berjalan ke lorongnya sendiri dan melihat tidak ada seorang pun di sana, Lin Nan memasuki monumen kuno itu. Tiba-tiba, butiran darah mengembun pada benda hitam tempat seekor kura-kura kecil berbaring. Lin Nan memasukkannya ke dalam tabung bambu berisi air untuk mengencerkannya, lalu menyesapnya dan mulai berlatih. Jika saat itu aku dapat mencapai level kedua dari metode mentalitas 5 elemen, kemampuanku untuk melindungi diri sendiri akan meningkat setidaknya 50%. Namun sayang, ia disegel oleh Raja Kai yang sudah tua. Merupakan suatu berkah bahwa ia memasuki level pertama dari mentalitas 5 elemen secara kebetulan, dan level kedua masih sangat jauh. Dalam sekejap mata, 4 atau 5 hari berlalu. Saat hari itu mendekat, kekhawatiran, kecemasan, dan ketakutan yang selama ini menyelimuti hati setiap orang bercampur menjadi satu. Seperti batu besar yang berat, menekan semua orang dengan sangat keras hingga mereka tidak bisa bernapas. Jika bukan karena Lin Nan yang tetap tenang dan kalem, yang membuat semua orang percaya diri, semua orang pasti sudah hampir menyerah. Saudara Nan, saudara-saudara sudah berhenti bekerja dan bekerja semalaman untuk menyelesaikan lebih dari 400 lubang sesuai dengan permintaan Anda. Masih ada beberapa tempat yang baru bisa diselesaikan besok. Bisakah melakukannya? Sun Xian masih bertanya dengan khawatir. Lakukan yang terbaik dan jangan tanyakan takdir. Saat matahari terbenam besok, lanjutkan sesuai rencana. Lin Nan berbicara dengan tenang dan berencana untuk mencoba menerobos level kedua dari metode mentalitas 5 elemen malam ini untuk meningkatkan peluang menang. Sebelum dia selesai berbicara, Lin Nan tiba-tiba mengerutkan kening dan gelombang kemarahan muncul di hatinya. Dengan tatapan tajam di matanya, Sun Xian mengikuti tatapan Lin Nan dan melihat Wang Kesuang tertawa liar dan menyeret seorang gadis muda, sementara Zhou Peishan dan yang lainnya menunjuk dan tertawa. Gadis itu sebenarnya adalah Mu Sui. Dasar jalang yang sudah dipermainkan orang lain, masih mau pamer ke aku. Wang Kesuang mencengkeram Mu Sui dengan ganas, matanya berkilat jahat, dan dia berlutut di tanah sambil tersenyum menyanjung. Tuan Wu, hamba belum pernah mencicipi daging, jadi mengapa Tuan tidak memberikannya kepadaku agar hamba dapat mencicipinya? Budak abadi kecil, kau cukup berani. Kau adalah kupu-kupu malam yang telah dipermainkan oleh manusia. Apakah kau pikir kau layak untuk kakak senior Wang? Ketika budak abadi itu dikirim tahun depan, kalian berdua kakak senior dapat memilih satu. Kalau kau tak suka, aku bisa membiarkanku. Tidak sulit bagi kakak laki-laki sekte untuk menemukan beberapa murid perempuan dari sekte luar untuk dua kakak laki-laki senior. Pemuda jahat berusia 20-an di sebelah Zhou Peishan mencibir dan melambaikan tangannya dengan acuh tak acuh. Itulah yang kau katakan, saudara muda Zhou. Sudah diputuskan. Pemuda lainnya yang berwajah kuda merasa gembira dan tertawa terbahak-bahak sambil mengangkat gelasnya. Beberapa hal kecil, Zhou Peishan terkekeh dan melambaikan tangan ke arah Wang Kesuang, yang matanya bersinar hijau. Dia bersujud beberapa kali, matanya bersinar, dan dia menyeret Mu Sui pergi. Dari kejauhan, Lin Nan melihat pemandangan ini. Dia marah dalam hatinya, mendesah pelan, dan meletakkan keranjang bambu di belakangnya. Kakak Nan, tempatnya belum siap. Dia hanya seorang wanita, jadi kita harus menangani masalah penting dengan serius. Dia melirik dingin ke arah Sun Xian, yang tampak merinding dan menelan separuh kalimatnya. Baru setelah Lin Nan pergi, dia menggerakkan tenggorokannya dengan susah payah, entah mengapa merasa sedikit berdebar-debar. Saat Lin Nan berjalan lurus ke arah Zhou Peishan, 40 atau 50 budak abadi yang hadir meletakkan keranjang bambu atau mangkuk dan sumpit mereka secara bersamaan. Tatapan semua orang mengikuti Lin Nan dengan tenang dan serempak, semakin dekat dan dekat. Suasana yang muram dan serius membuat hati semua orang tegang. Mu Sui berjuang dengan sedih dan tak berdaya, dan ditampar 2 kali oleh Wang Kesuang. Sudut mulutnya berdarah dan air mata mengalir pelan dari sudut matanya. Mungkin ini adalah takdirnya. Melarikan diri, mungkin itu hanya kebohongan indah yang dibuatnya agar dirinya bisa bertahan. Meskipun palsu, tetap terima kasih.
Ia tidak akan pernah melupakan sosok yang kesepian dan angkuh itu, yang memandang ke langit di tengah hujan lebat. Ia juga tidak akan melupakan pemuda yang berdiri di hadapannya, setenang gunung. Saat dia tengah berpikir, sorot mata Musuei yang sedih dan putus asa tiba-tiba meredup, dan sosok itu tampak berdiri di hadapannya lagi. Tidak, apakah itu ilusi? Tinggalkan aku sendiri. Namun pada saat berikutnya, senyum mengembang di wajah sedih Musuei, kemudian dia tiba-tiba terkejut. Wang Kesuang tengah asyik memikirkan cara bermain dengan wanita cantik itu ketika tiba-tiba ia merasakan nyeri pada pergelangan tangannya. Tulang-tulangnya terasa seperti dijepit oleh penjepit besi dan hampir patah. Dia buru-buru melepaskan Musuei dan berbalik untuk melihat Lin Nan menatapnya dengan sinis. Kamu lagi, apa yang akan kamu lakukan? Wang Kesuang terkejut sekaligus marah, dan bila teringat kejadian malam itu, ia merasa malu sekaligus marah hingga ingin mati saja. Berani sekali seorang budak abadi. Suaranya segera menarik perhatian Zhou Peishan dan yang lainnya, dan pemuda jahat itu berteriak sambil mencibir. Tertawa, Zhou Peishan mengerutkan kening, menggerakkan tangannya, dan bola api segera keluar dari ujung jarinya, hendak membakar Lin Nan. Sebuah mayat ditemukan di sebuah tambang kuno, diduga seorang abadi. Lin Nan mencibir dalam hatinya dan berbicara dengan malu-malu, dengan ketakutan di matanya, seolah-olah dia takut pada bola api di tangan Zhou Peishan. Mayat? Apa ribut-ributnya? Zhou Peishan sedikit mengernyit, tetapi bola api di ujung jarinya menghilang. Tubuhnya benar-benar memancarkan lapisan pendaran cahaya, dan tampaknya ada tas kulit yang terbuat dari kulit binatang di pinggangnya. Mata Lin Nan dipenuhi ketakutan dan tubuhnya sedikit gemetar. Apa, ada tas penyimpanan yang tersisa? Benarkah? Kenapa kamu tidak segera mengambilnya? Tidak, aku akan pergi ke sana sendiri. Pemuda berwajah kuda itu terkejut dan tiba-tiba berdiri, berbicara sambil berlari. Saudara Qian, mengapa kamu begitu cemas? Selama itu ada di tambang kuno, itu ada di kantong kita. Lin Nan terkejut ketika mendengar ini, tetapi Zhou Peishan berkata terus terang. Wang Kesuang, ambil saja dari anak ini. Dewi, biji besi di dekat mayat abadi itu sangat istimewa dan sangat keras. Kita tidak bisa memahatnya dalam waktu singkat. Wang Kesuang menatap Lin Nan, wajahnya agak masam, dan hanya bisa setuju. Tidak masalah. Pemuda jahat itu tersenyum dingin, menyekat tas kulit di pinggangnya, dan 3 lembar kertas kuning muncul di telapak tangannya. Ini adalah karakter yang retak. Tidak memerlukan kekuatan spiritual. Jika Anda menempelkannya di dinding, itu akan hancur. Begitu dia selesai berbicara, dia melemparkannya ke tanah. Lin Nan mengambilnya tanpa bersuara, dan baru kemudian dia menghela napas lega. Dia melirik Musuei yang terbaring di tanah, memberinya pandangan meyakinkan, dan mengikuti Wang Kesuang perlahan ke pintu masuk gua. Dan tatapan semua budak abadi mulai menjadi panas. Kamu dan aku datang. Wang Kesuang khawatir dan menunjuk kedua orang yang selalu mengikutinya. Sambil berbicara, dia menatap tajam ke arah Lin Nan, menyalahkannya karena telah merusak rencana baiknya. Lin Nan terkekeh acuh tak acuh, dengan sedikit nada dingin dalam suaranya. Keempat orang itu memasuki gua dan berjalan sekitar beberapa mil. Lin Nan memimpin semua orang ke sebuah lorong. Tanpa bersuara, Lin Nan mengeluarkan pedang kuno beserta sarungnya dari lubang di dinding. Cek-cek, matanya tiba-tiba memancarkan cahaya dingin, dan pedangnya berkilauan seperti genangan air musim gugur. Kepala kedua pemuda di samping Wang Kesuang menggelinding turun tanpa suara. Pedang yang cepat sekali. Dengan mengejutkan musuh, Anda mungkin dapat membasmi makhluk abadi dalam sekejap. Lin Nan diam-diam terkejut. Pedang yang baru saja dia pukul adalah pedang yang menyuntikkan energi sejati ke dalam tubuhnya. Dia tidak menyangka pedang itu begitu kuat. Apa itu? Ah! Wang Kesuang sedang berjalan ketika tiba-tiba dia menendang sesuatu yang keras. Dia terkejut. Benda itu bulat seperti bola, tetapi cahayanya terlalu redup untuk melihatnya dengan jelas. Dia menundukkan kepalanya dan memegangnya di telapak tangannya, lalu berteriak keras dengan terkejut. Plop, plop. Baru pada saat inilah kedua tubuh tanpa kepala itu akhirnya jatuh ke tanah. Ketika dia berbalik, dia melihat Lin Nan memegang pedang berdarah dengan ekspresi acuh tak acuh di wajahnya. Di mana ekspresi rendah hati dan pengecut dari sebelumnya. Apa yang kau lakukan? Jika kau membasmiku, Master Wu akan membasmimu juga. Aku punya uang kertas emas. Jika kau melepaskanku, aku akan memberikan semuanya padamu. Adegan ini langsung membuat Wang Kesuang ketakutan setengah mati. Melihat situasi aneh ini, dia yang selalu pandai menyanjung, langsung berlutut di tanah. Dia bersujud dan memohon belas kasihan, namun sayang, hati Lin Nan tetap teguh seperti batu dan dia tidak tergerak. Bising, tertawa. Lin Nan mendengus dingin, terlalu malas mendengarkan omelannya, memotong kepala Wang Kesuang dengan pedang, dan jatuh ke samping.
Dia juga tidak membersihkannya. Lorong itu terpencil dan sangat dalam. Jika tidak terjadi apa-apa, orang biasa tidak akan dapat menemukannya. Aku tak menyangka kalau si idiot dari Sekte Kaisan ini begitu bodohnya sampai memberikan kertas jimat itu begitu saja. Lin Nan duduk di tanah, mengeluarkan 3 karakter retak, dan senyum mulai muncul di sudut mulutnya. Dia mengawetkan mayat abadi beberapa hari yang lalu dan menipu Wang Kesuang agar memasuki tambang kuno, semuanya demi kertas jimat ini. Dia tidak menyangka Zhou Peishan dan yang lainnya begitu ceroboh. Kalau tidak, akan sulit untuk mencapai apapun hari ini. Junior Lin Nan, aku harap kamu tidak menyalahkanku karena mencoba bertahan hidup. Setelah ragu-ragu sejenak, Lin Nan datang ke tempat mayat abadi itu berada, membungkuk, mengayunkan pedangnya, dan memotong sepotong batu giok berharga dari sabuk giok di pinggang mayat abadi itu. Warnanya kusam dan jelas bahwa spiritualitas telah hilang. Buku-buku sejarah dari dinasti-dinasti terdahulu mencatat banyak kasus orang-orang abadi yang menyumbangkan harta benda atau membantu orang miskin. Koeksistensi makhluk abadi dan manusia fana dimulai pada zaman kuno ketika kota 9 dewa dihancurkan oleh seberkas cahaya hijau dari langit, dan konsep budak abadi mulai ada. Lin Nan hanya membenci makhluk abadi pada masa itu. Mayat abadi ini telah ada setidaknya selama ratusan tahun, jadi Lin Nan tentu saja menghormatinya. Dia menghitung waktu dalam benaknya dan memeriksa sekelilingnya untuk memastikan semuanya baik-baik saja sebelum dia keluar dari tambang kuno itu, ekspresinya kembali ke tampilan pengecutnya. Pada saat ini, semua budak abadi telah bubar, dan Mu Sui juga telah menghilang. Lin Nan merasa sedikit khawatir. Apakah kamu sudah membawanya? Kakak senior kian agak tidak sabaran. Pemuda berwajah kuda itu menjadi gembira. Begitu Lin Nan mengangkat tangannya, pemuda berwajah kuda itu segera mengambil batu giok di tangan Lin Nan. Zhou Peishan dan yang lainnya mengerutkan kening. Giok berharga ini telah kehilangan kekuatan spiritualnya dan tidak berguna. Pemuda berwajah kuda itu menghela nafas, dan Zhou Peishan beserta pria lainnya menatapnya lalu pandangan mereka tertuju pada Lin Nan. Tempat itu sangat aneh. 3 jimat abadi tidak berguna. Ketiganya menjaga di sana. Tampaknya hanya orang abadi yang bisa bertindak. Lin Nan menarik napas dalam-dalam dan segera mengatakan alasan yang telah disiapkannya. Baiklah, aku akan pergi. Bagaimana kalau kita bertiga pergi bersama? Isi tas penyimpanan bisa dibagi rata untuk kita bertiga. Pemuda berwajah kuda dan pemuda berwajah jahat itu saling tersenyum. Sementara mereka berbicara, pemuda berwajah jahat itu menatap Zhou Peishan, seolah-olah dia siap menyerangnya jika mereka tidak setuju. Lin Nan mencibir dalam hatinya namun tidak mengatakan apapun. Jangan lupakan saudaraku yang akan segera dipromosikan menjadi murid sekte dalam. Aku ingin 60% dari barang-barang di dalam tas penyimpanan. Tunjukkan jalannya. Zhou Peishan mendengus dingin. Kedua mata pria itu menjadi tajam dan gemetar tanpa sadar. Kemudian mereka tertawa muram dan mengabaikan kedua pria itu. Lin Nan diam-diam merasa kasihan, jika ketiga orang ini saling membasmi, itu akan menyelamatkan banyak masalah. Moran memimpin di depan, sementara Zhou Peishan dan 3 orang lainnya di belakangnya diam-diam berjaga. Jika apa yang dikatakan budak abadi itu benar, maka seberapa kuat dia? Siapa tahu, sebotol ramuan ajaib di tas penyimpanan bisa membantunya naik beberapa level di Saint Realm. Hah, bau darah yang kuat sekali. Pemuda murung itu mungkin punya keahlian khusus, hidungnya berkedut dan alisnya mulai berkerut. Batu-batu spiritual di tambang kuno tidak stabil, jadi tidak dapat dihindari bahwa budak-budak abadi ini terkena serangan. Ada sedikit bau darah, jadi apa masalahnya? Jika saudara muda Wang khawatir, silakan saja selidiki. Pemuda berwajah kuda itu mencibir, sambil berharap agar pria jahat itu pergi. Ini hanya tambang kecil, mengapa kamu harus takut? Pria jahat itu tersenyum dingin dan mengikuti Lin Nan dari dekat. Berapa lama? Ketiga pria itu tampak rukun tetapi sebenarnya berselisih satu sama lain, masing-masing dengan motif tersembunyi mereka sendiri. Lin Nan berjalan dalam diam selama sekitar setengah jam, dan pria kejam itu menjadi tidak sabar. Itu ada di akhir bagian ini. Lin Nan menunjuk dengan santai. Zhou Peishan, pemuda berwajah kuda itu adalah yang paling tidak sabaran. Dia mengeluarkan selembar kertas kuning dari tas kulit di pinggangnya, menyematkannya di kakinya, dan segera berlari masuk. Kamu juga bisa ikut. Pria kejam itu melirik Lin Nan, menyeringai, mengeluarkan 2 lembar kertas jimat, menempelkannya pada Lin Nan, lalu menyeret Lin Nan untuk mengikuti kedua pria itu. Kaki Lin Nan secara naluriah terisi dengan kekuatan, dan tanah terasa seperti menginjak kapas. Saat dia berlari, dia terbang hampir 10 kaki jauhnya dalam satu langkah, merasa luar biasa di dalam hatinya. Ternyata kertas jimat ini memiliki efek ajaib tanpa harus mengaktifkannya dari jarak yang sangat jauh. Yang bisa didengarnya hanyalah desiran angin di telinganya, yang membuat mata Lin Nan berkaca-kaca. Dalam sekejap, dia berlari beberapa mil jauhnya.
Pada saat ini, dia tiba-tiba mendengar teriakan dari depan. Penatua Sekte, aku tidak pernah menyangka Zhou akan memiliki kesempatan seperti itu. Aku ingin semua yang ada di dalam tas penyimpanan. Begitu suara itu keluar, Lin Nan dan orang lainnya sudah berlari sampai ujung, dan melihat Zhou Peishan dan pemuda berwajah kuda itu tampak tertegun, lalu tiba-tiba tertawa terbahak-bahak serempak. Adik Zhou benar-benar tukang bercanda. Kita sudah sepakat sebelumnya bahwa kamu akan mengambil 6 dan kami berdua akan mengambil 4. Apakah kamu akan berubah pikiran? Pemuda murung itu mencibir beberapa kali saat mendengar ini, lalu meninggalkan Lin Nan dan berbicara. Ada sedikit ketegangan di antara mereka bertiga. Lin Nan diam-diam senang dan perlahan mundur, menempel di dinding. Ketiga pria itu saling waspada. Melihat Lin Nan begitu takut dan pucat di wajahnya, mereka tidak peduli. Jadi bagaimana kalau kau berubah pikiran? Apa kau berencana untuk melawanku? Zhou Peishan mencibir dan berteriak dingin tanpa rasa takut. Tertawa, tambang kuno ini dalam dan misterius. Bisakah kau mengalahkanku dan kakak senior Qian sendirian? Pria kejam itu mengangkat bibirnya sedikit, memperlihatkan ekspresi dingin, dan sebuah pedang panjang melayang keluar dari tas kulit ketika dia menyentuhnya. Kakakku sudah lama meminta gulungan kehidupan untukku. Begitu gulungan itu rusak, kakakku akan datang. Hanya ada kalian berdua di sini. Apakah kalian masih bisa melarikan diri? Zhou Peishan mencibir ketika mendengar ini, seolah-olah dia sama sekali tidak menganggap serius orang-orang ini. Hanya mereka yang berada di puncak tahap Sein akhir dan memasuki gerbang dalam yang dapat membuat tablet takdir. Tatapan mata lelaki yang muram itu berubah tajam, sedangkan ekspresi lelaki berwajah kuda itu membeku, dan bertanya dengan bingung. Mau kemana? Mau kasih tip? Tertawa. Tiba-tiba, lelaki jahat itu tersenyum muram dan mengulurkan tangan kanannya ke samping. Lin Nan, yang sedang berjalan mendekati tembok, merasakan daya isap yang tidak dapat dijelaskan di tubuhnya dan segera meluncur ke arah lelaki jahat itu tanpa sadar. Ekspresi Lin Nan memperlihatkan perjuangan dan ketakutan, tetapi matanya sangat tenang, seolah-olah dia tengah menghitung jarak dalam diam. Benar saja, dia punya sekelompok budak abadi yang baik. Pria kejam itu mencengkeram leher Lin Nan, lalu menoleh dan menatap Zhou Peishan sambil berkata. Budak abadi. Secara samar, Zhou Peishan tampaknya merasakan ada sesuatu yang salah. Mereka begitu fokus membahas pembagian harta yang seharusnya menjadi milik para tetua sekte hingga mereka benar-benar melupakan uang kesuang. Zhou Peishan tiba-tiba mengangkat kepalanya dan melihat Lin Nan berdiri di samping pria muram itu dengan seringai mengejek di wajahnya. Tiba-tiba dia merasakan krisis yang langka dan wajahnya tiba-tiba berubah. Tertawa, pria kejam itu tercengang saat melihat wajah Zhou Peishan berubah drastis, dan pada saat yang sama, rasa dingin yang menggigit tiba-tiba muncul dari sisinya. Sudah terlambat. Dia begitu ketakutan hingga tanpa berpikir panjang dia pun melafalkan mantra dan mengangkat sebuah jimat kertas berwarna kuning di tangannya serta ingin menempelkannya di tubuhnya. Namun, tiba-tiba dia mendengar sebuah cibiran di telinganya. Saat dia menoleh, kilatan cahaya pedang seperti air musim gugur menyinari matanya. Saat berikutnya, laki-laki kejam itu menatap luka mengerikan di dadanya dengan tak percaya, darah mengucur deras. Ketika dia mendongak lagi, dia melihat wajah tampan Lin Nan sedingin batu. Dia mundur beberapa langkah, berlutut di tanah, lalu jatuh. Alam suci. Zhou Peishan tidak pernah menyangka bahwa budak abadi ini, yang biasanya bertingkah seperti Nangui atau Guk-Guk, benar-benar dapat membasmi seorang pria kejam yang berada di tahap tengah kesucian. Dia tidak pernah menyangka bahwa budak abadi yang tidak memiliki kualifikasi untuk berkultivasi ini akan memasuki alam suci tepat di bawah hidungnya. Peri kecil itu sebenarnya memberontak. Tertawa. Tercengang dan terkejut berubah menjadi amarah yang luar biasa. Zhou Peishan meraung, menggerakkan tangannya, dan bola api langsung melesat keluar. Suara mendesing. Pemuda berwajah kuda itu juga terbangun dari keterkejutannya, menyeringai muram, menghunus pedangnya, dan menerkam ke depan. Lin Nan tampak berlari ketakutan sambil bersandar ke dinding, namun sebenarnya dia menemukan pedang kuno yang dia sembunyikan sebelumnya, dan membasmi pria ganas itu dengan serangan tiba-tiba. Dia melirik mereka berdua sambil mencibir, dan tanpa henti, kertas jimat yang ditempelkan di tubuhnya oleh pria kejam itu dapat digunakan selama beberapa jam, yang merupakan kejutan yang menyenangkan bagi Lin Nan. Ledakan. Dia berbalik dan berlari keluar, pada saat yang sama, membanting keras sebuah karakter yang retak ke dinding di sebelahnya. Lin Nan takut itu tidak akan berhasil, jadi dia menyuntikkan sedikit energi sejati. Kilatan cahaya muncul pada karakter retakan, dan dengan bunyi klik, dinding tiba-tiba mulai retak di bawah pengaruh karakter retakan. Lin Nan telah mengarahkan semua orang untuk membuat lubang yang tak terhitung jumlahnya di dinding lorong, yang tampaknya memiliki ritme. Gemuruh. Pada saat ini, dengan karakter Craig sebagai pemandu, lorong itu mulai runtuh dari tempat itu dalam sekejap. Melihat hal itu efektif,
Lin Nan tanpa berpikir panjang, menuangkan kekuatan spiritual ke dalam karakter yang retak dan melemparkannya dengan keras ke dinding. Pada saat itu, retakan besar di dinding menyebar seperti jaring laba-laba, seolah-olah beberapa tetes air jatuh sebelum hujan tiba-tiba, yang akan diikuti oleh hujan deras. Lin Nan tiba-tiba mendengar desiran angin di belakangnya dan sensasi terbakar yang datang padanya, yang bahkan lebih cepat daripada saat ia mengenakan jimat ajaib. Ia langsung terkejut dan berbalik serta menebas dengan pedangnya. Bola api yang dilemparkan Zhou Peishan langsung menjerat pedang kuno di tangan Lin Nan. Dalam sekejap, seluruh pedang kuno berubah menjadi merah karena api, dan sangat panas sehingga Lin Nan hampir tidak bisa memegangnya. Menengok ke belakang, dia melihat batu-batu pecah dan beterbangan, dan pecahan biji spiritual berjadewa dengan liar. Jika dia selangkah lebih lambat, dia akan terkubur hidup-hidup. Pada saat ini, tambang kuno itu mengeluarkan suara gemuruh yang memekakkan telinga, bagaikan gelombang pasang besar yang jaraknya ribuan mil jauhnya, menderu dan menghancurkan segalanya. Pemuda berwajah kuda itu hanya bisa menebas mati-matian dengan pedangnya dan mengeluarkan jimat saktinya untuk melarikan diri, tetapi sudah terlambat. Dia hanya bisa menjerit sekuat tenaga, dan dalam sekejap mata, dia tersapu ke dalam derasnya tumpukan batu dan hancur berkeping-keping dalam sekejap. Budak kecil yang abadi, bersiaplah untuk mati. Melihat kejadian ini, Zhou Peishan sangat ketakutan hingga kulit kepalanya mati rasa, dan kebenciannya terhadap Lin Nan pun semakin besar. Lin Nan menoleh ke belakang dan melihat api di tangan Zhou Peishan membumbung tinggi, lebih dari 3 kali lebih kuat dari sebelumnya. Jelas bahwa dia telah menghabiskan banyak energi sejati. Dia meraung dan hendak membuangnya. Ledakan. Tiba-tiba, sebuah batu terbang mengenai punggung Zhou Peishan, dan dia langsung muntah darah dan kehilangan bidikannya. Suara mendesing. Bola api itu menghantam dinding di samping Lin Nan, berubah menjadi gelombang api yang membakar rambut Lin Nan dan membuatnya melengkung. Bagaimana mungkin Lin Nan berani menoleh ke belakang? Semua energi sejati yang tersisa di tubuhnya dituangkan ke dalam jimat abadi, dan dia berlari maju dengan kecepatan yang tidak lebih lambat dari seekor kuda yang berlari kencang. Setelah aku keluar, aku akan membasmi ke-9 klanmu. Mata Zhou Peishan dipenuhi api dan dia berteriak keras sambil berlari. Sambil berteriak, dia mengeluarkan liontin giok dan memegangnya erat-erat di telapak tangannya. Seketika, cahaya redup menyelimuti seluruh tubuh Zhou Peishan. Batu terbang itu mengenainya, dan cahayanya bersinar, tampaknya sedikit lebih lemah. Zhou Peishan tidak menahan diri dan menempelkan 3 jimat abadi di tubuhnya, lalu melaju dengan kecepatan tinggi. Lin Nan dan Zhou Peishan berlari menyelamatkan diri, dengan kekacauan tak berujung dan gunung runtuh di belakang mereka, menghancurkan segalanya. Asap dan debu yang mengepul mengejar mereka berdua seperti naga sungguhan. Siapapun yang selangkah lebih lambat pasti akan mati. Cepat, cepat. Melihat Zhou Peishan menyeringai dan hendak berlari ke sisinya, Lin Nan merasa cemas. Di belakangnya terdengar suara gemuruh yang mengejutkan. Di bawah kekuatan bumi yang dahsyat, seorang kultivator tingkat rendah seperti Lin Nan hanyalah setetes air di lautan dan akan tenggelam dalam sekejap. Liontin giok di tubuh Zhou Peishan meredup dalam sekejap dan dapat pecah kapan saja, yang membuatnya ketakutan setengah mati. Tertawa, dia menggertakkan giginya dan berlari secepat yang dia bisa, seolah-olah melepaskan semua kekuatan spiritualnya. Dia tiba-tiba melompat beberapa kaki jauhnya, nyaris mengejar Lin Nan, dan mencengkeram punggung Lin Nan dengan keras. Masih ada 10 kaki lagi. Tatapan mata Lin Nan setajam kilat, ia menghitung jarak dalam benaknya, lalu tiba-tiba menarik napas dalam-dalam. Matanya tiba-tiba menyala, dan seluruh kekuatan spiritualnya dicurahkan ke pedang kuno di tangannya. Tertawa, jika ada kilatan cahaya, seranglah segera tanpa melihat ke belakang. Pada saat yang sama, dia melemparkan satu-satunya karakter yang retak di tubuhnya dengan keras ke dinding batu di depannya. Ah! Zhou Peishan awalnya ingin menangkap Lin Nan dan melemparkannya ke rerun dewa, tetapi dia tidak pernah menyangka Lin Nan begitu kuat. Dia menjerit, dan seluruh lengan kanannya terpotong oleh pedang Lin Nan. 5 kaki. Pada saat itu, tempat di mana karakter yang retak itu jatuh pecah dengan suara keras, dan batu-batu yang tak terhitung jumlahnya jatuh ke bawah. Jika kau menghentikan jalan mundurmu, kau tidak akan selamat. Mata Zhou Peishan memerah karena kebencian. Dia meraung, mengumpulkan sisa energi sejatinya, dan menghantam Lin Nan dengan keras. Ledakan, engah. Lin Nan menangkis dengan pedangnya, namun dia merasakan kekuatan dahsyat dari pedang kuno itu menghantamnya dengan keras, dan dia pun terlempar ke udara. Dia memuntahkan seteguk darah di udara, dan seluruh tubuhnya terasa seolah-olah tulangnya hancur. Zang. Suatu momen dapat menentukan hidup dan mati. Batu-batu di kedua sisi menyatu dengan cepat, lalu terdengar suara memekakkan telinga seperti guntur. Pada saat ini, Lin Nan merangkak ke lorong sempit. Di saat kritis hidup dan mati ini, bagaimana mungkin dia punya kesempatan untuk bernapas?
Dia menopang tubuhnya yang hancur dan berlari mati-matian menuju ke kedalaman lorong sempit itu. Di tengah bebatuan dan debu di belakangnya, Zhou Peishan meraung ketakutan. Cahaya yang melindungi tubuhnya semakin redup, dan liontin gioknya hancur. Itulah saat kematiannya. Kamu ingin mati, kamu ingin mati, kamu tidak bisa lari. Zhou Peishan tahu bahwa tidak ada kemungkinan untuk selamat, dan dia berteriak dengan sedih dan marah. Ketika dia melihat bahwa jalan itu telah berakhir, dia tertawa lebih liar lagi. Tetapi pada saat ini, Lin Nan tiba-tiba berhenti, berbalik, dan menatap derasnya air terjun yang tak berujung itu dengan ekspresi yang sangat serius. Matanya tampak dingin dan tegas. Saat berikutnya, dia menghilang dalam sekejap, yang menyisakan hanya teriakan Zhou Peishan yang ketakutan dan melengking, bercampur dengan raungan yang memekakkan telinga, yang padam dalam sekejap. Huf, huf, saudaraku hidup kembali. Lin Nan bersandar pada dinding batu roh dingin, bernapas dengan berat, meminum seteguk air yang diencerkan dengan manik-manik darah dengan tangan gemetar, dan sudut mulutnya sedikit melengkung. Setelah sekian lama, akhirnya dia menggerakkan tubuhnya. Dia merasa seluruh tubuhnya hancur berantakan, terutama serangan telapak tangan terakhir Zhou Peishan, yang hampir merenggut nyawanya. Baru setelah sebatang dupa waktu berlalu, suara yang memekakkan telinga itu mulai mereda dan gunung itu berhenti bergetar. Baru pada saat itulah Lin Nan menghela napas lega. Tambang batu spiritual ini berbeda dari tambang emas dan perak biasa. Bijinya sangat keras dan tambang kuno tidak akan runtuh. Namun, bahaya yang dikandungnya adalah sesuatu yang hanya mereka yang mengalaminya sendiri yang akan tahu. Lin Nan tidak bisa menahan diri, tetapi merasa takut pada saat ini. Setelah beristirahat cukup lama, Lin Nan mendapatkan kembali kekuatannya dan perlahan berjalan ke atas. Prasasti kuno itu sangat aneh, meskipun itu adalah ilusi, namun menghalangi aliran batu yang tak berujung, membuat Lin Nan bingung. Jika kau membiarkanku pergi, aku akan meminta saudaraku untuk memberimu ramuan untuk memasuki Sekte Kaisan, jika tidak. Begitu sampai di prasasti kuno itu, Lin Nan melihat kepala Zhou Peishan tertancap di prasasti kuno itu, dan seluruh tubuhnya telah hancur tertimpa bebatuan. Wajahnya berlumuran darah, dan saat ia membuka mulutnya, darah menyembur keluar. Napasnya lemah dan matanya sudah tidak fokus. Membiarkanmu pergi, membakar manusia dengan api, memperkosong dan membasmi gadis-gadis, pernahkah kau memikirkan hari ini? Mulut Lin Nan berubah dingin dan dia menebas dengan pedangnya dengan ganas. Hahaha, kau akan selalu menjadi budak abadi. Kakakku pasti akan menemukanmu, dan melucuti jiwamu serta memurnikan jiwamu, dan membuatmu memohon kematian. Zhou Peishan tertawa terbahak-bahak sebelum ajal menjemputnya, meraung penuh kebencian, dan berteriak penuh kebencian. Tertawa, dengan suara pelan, suara itu berhenti tiba-tiba, dan kepala itu tertunduk, penuh dengan kengganan dan keterikatan. Ketiga murid yang menjaga tambang batu roh semuanya telah meninggal. Sekte itu pasti akan mengirim orang untuk menyelidikinya. Selain itu, Zhou Peishan memiliki seorang saudara laki-laki yang akan segera memasuki sekte dalam. Hal ini membuatnya sulit untuk dihadapi. Lin Nan telah berpartisipasi dalam berbagai seleksi sebelumnya dan tahu bahwa terpilih sebagai murid terdaftar merupakan suatu kehormatan besar. Belum lagi para pengikut sekte luar, sedangkan para pengikut sekte dalam, mereka pastilah para jenius dan sangat diandalkan oleh sekte tersebut. Murid bermarga Wang itu memiliki luka pedang di tubuhnya. Setidaknya untuk waktu yang singkat, akan keliru bahwa mereka bertiga bertarung demi harta abadi, yang mengakibatkan konsekuensi ini. Namun, ada banyak celah dalam hal ini, dan jika Anda sedikit memperhatikan, Anda akan melihatnya. Lin Nan merenung sejenak, alisnya berkerut membentuk huruf, dan mulai memikirkan masalah yang akan muncul di masa mendatang. Saat ini aku baru mengolah teknik mental 5 elemen sampai tingkat ketiga, yang dapat dianggap sebagai kekuatan untuk melindungi diriku sendiri. Apakah ini tas penyimpanan? Dia menyeret tubuh Zhou Peishan ke lorong di belakang monumen kuno, tatapannya tertuju pada pinggang Zhou Peishan, dan semburat kegembiraan terpancar di wajahnya. Mereka melepas tas yang terbuat dari kulit binatang dari pinggangnya dan menggeledahnya dengan teliti, tetapi tidak menemukan apapun yang lain. Seret Zhou Peishan ke jalan sempit di depan bola batu roh raksasa dan dorong dia ke bawah. Paling tidak, saat sekte menemukan bahwa orang yang datang itu hilang, kemarahan saudara Zhou Peishan akan berkurang banyak. Lin Nan duduk di tanah dan perlahan-lahan menuangkan sisa energi sejati di tubuhnya ke dalamnya, dan secara kasar merasakan ukuran ruang bersisi 5. Ada beberapa botol giok, selusin kertas jimat menguning, dan barang-barang lain yang diletakkan di antaranya. Hati Lin Nan tergerak, dan botol giok itu langsung terbang keluar, dengan aroma obat yang samar-samar, dan tampaknya energi spiritual di tubuhnya bersirkulasi lebih cepat. Selusin botol ini semuanya adalah ramuan mujarab. Lin Nan terkejut, kertas jimat itu berisi jimat pelari dan jimat pembelah.
Keduanya adalah kertas jimat tambahan, sedangkan jimat pembelah tidak dapat digunakan pada manusia. Lin Nan mengeluarkan buklet lain, yang berisi 5 karakter metode rahasia Sekte Kaisan. Sayangnya, buklet itu hanya berisi 3 level pertama dari teknik tersebut. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas, tetapi ketika dia melihat lusinan batu roh, dia merasa lega. Sayang sekali mayat abadi tidak memiliki tas penyimpanan. Apa ini? Ordo Sanxian. Lin Nan tiba-tiba menemukan tanda kayu hijau di dalam tas penyimpanan. Perintah abadi ini dikeluarkan oleh sekte pendiri. Para kultivator biasa di kota Jiuxian dapat memasuki sekte dengan perintah ini dan menjadi murid pendiri. Melihat ini, Lin Nan terdiam sejenak, kilatan cahaya melintas di matanya, dan dia langsung mendapat ide. Melarikan diri dari sini terlebih dahulu, lalu membuat rencana. Sayangnya, Lin Nan tidak bisa menembus lorong batu roh alami dengan pedang kuno sebelumnya, seolah-olah ada semacam batasan. Untungnya, biji spiritual lainnya dapat dipotong-potong seperti tanah, jadi Lin Nan mulai menggali dari balik prasasti kuno. Ketika dia lapar dan haus, dia hanya bisa meminum darah yang diencerkan dengan butiran darah untuk memuaskan rasa laparnya. Setelah energi spiritual dalam tubuhnya terisi kembali, energi itu segera dituangkan ke dalam pedang kuno dan dikonsumsi. Setelah mengulang proses ini berkali-kali, Lin Nan merasa wilayah kekuasaannya tampaknya tidak jauh dari tingkat kedua. Bahkan dengan ketajaman pedang kuno, masih dibutuhkan waktu hampir sepanjang malam untuk melarikan diri dari tambang kuno itu. Lin Nan menghirup udara malam yang sedikit dingin dengan rakus, menatap bulan yang redup di atas kepalanya dan bintang-bintang yang terang. Dia tidak pernah merasakan bahwa langit berbintang begitu megah, dan hatinya dipenuhi dengan rasa bangga. Saat dia sedang memikirkannya, dia mendengar suara isak tangis samar tidak jauh dari sana. Lin Nan menoleh dan melihat Mu Suei sendirian di kaki gunung. Dia tersedak isak tangis saat memindahkan biji spiritual. Tangannya yang berwarna giok putih dipenuhi bekas luka dan noda darah, tetapi dia tampak tidak menyadarinya, dan matanya keras kepala dan penuh tekad. Melihat ini, Lin Nan tidak dapat menahan perasaan hangat di hatinya. Melihat area pertambangan kuno yang kosong, dia mendesah pelan. Aku kira budak-budak abadi itu sudah bubar. Hanya gadis yang diselamatkannya yang masih mengingat kebaikan ini. Sifat manusia sangat dingin dan berubah-ubah. Apa maksudmu Lin Nan? Mu Suei mendengar suara langkah kaki di belakangnya. Awalnya dia menoleh dan berseru, lalu berteriak kaget dan melemparkan dirinya ke pelukan Lin Nan. Lin Nan merasakan sesuatu yang lemah di dadanya, dan tubuhnya tiba-tiba membeku, tidak berani bergerak sama sekali. Seolah menyadari rasa malu Lin Nan, Mu Suei bereaksi dan minggir dengan wajah merah. Kamu menyelamatkan mereka, tapi mereka berbalik dan lari. Mu Suei tersipu saat senja tiba dan mengganti topik pembicaraan. Ini bukan masalah menabung atau tidak menabung. Saya hanya ingin bertahan hidup. Lin Nan melambaikan tangannya dan berkata dengan tenang. Dia mengeluarkan metode rahasia Sekte Kaisan dari tas penyimpanannya dan menyerahkannya kepada Mu Suei. Ini adalah formula rahasia Sekte Kaisan, tetapi hanya memiliki 3 level pertama. Batu-batu roh dan pil-pil ini cukup bagimu untuk menyelesaikan latihan. Kemudian dia mengeluarkan setengah dari batu roh dan pil dan memasukkannya ke saku Mu Suei tanpa berkata apa-apa. Aku tidak punya bakat untuk berlatih, jadi akan sia-sia jika kau memberikannya kepadaku. Mu Suei melambaikan tangannya berulang kali, tidak berani menerima hal-hal ini. Apakah kamu ingat apa yang dikatakan pemuda yang memegang bendera hitam ketika dia membawa kita ke sini? Meskipun aku tidak memiliki bakat untuk menumbuhkan keabadian, aku masih harus mencobanya. Itu lebih baik daripada didorong oleh orang lain, yang lebih buruk daripada menjadi Nangui atau Guk-Guk. Karena kita tidak memiliki bakat untuk menumbuhkan keabadian, apa gunanya melawan kehendak surga? Menurut pendapatku, abadi bendera hitam jelas mencoba membangunkan kita. Mungkin pemuda bendera hitam juga berhasil, dalam menumbuhkan keabadian secara kebetulan sebagai budak abadi. Jika tidak, dia pernyataan itu adalah omong kosong yang tidak berguna. Pada saat ini, mata gelap Lin Nan penuh dengan kecemerlangan, menambah kecemerlangannya, dan kemudian dia menjelaskan kepada Mu Suei. Benar-benar, 1780.